Ketika memurnikan harta spiritual dalam keadaan meditasi, seseorang tidak dapat merasakan berlalunya waktu. Ketika ketiga anak panah kecil itu berubah menjadi bayangan dan perlahan menghilang, Su Tang kembali dari meditasi dan tiba-tiba mendapati pakaiannya tertutup debu, rumput di sekitarnya telah tumbuh lebih dari 1 meter tingginya, dan gugusan bunga kuning muda bermekaran, sementara vegetasi yang berjarak lebih dari 10 meter tetap seperti semula, tampaknya dipengaruhi oleh jiwa pohon takdir. Su Tang berdiri dan menatap ke dalam otaknya. Roh dari tiga anak panah yang menyala telah terbentuk. Ketiga anak panah kecil itu membentuk segitiga dan berputar perlahan di dalam roh. Tiga panah membara Yuan Po. Level 9. Su Tang tersenyum. Setelah mengumpulkan semua komponen baju zirah ajaib dan dipromosikan menjadi penguasa bintang, kekuatan spiritualnya meningkat drastis. Komponen-komponen itu baru mencapai tingkat ke-9 Yuan Po. Kualitas tiga panah terbakar tidak lebih buruk dari baju zirah ajaib. Namun, pakaian ajaib itu telah menyatu, terpisah dari otaknya, dan terbenam ke dalam istana ungu di balik alisnya, berubah menjadi bola cahaya yang menggelinding. Terlebih lagi, bentuk pakaian ajaib itu menjadi sangat istimewa. Su Tang tidak dapat memahaminya dan masih meraba-rabanya perlahan. Yang lebih aneh lagi, ia selalu bisa dengan jelas merasakan boneka berbalut sihir yang jauh di alam rahasia Xie Juntai di dunia manusia. Meskipun kini ia berada di alam bintang lain, persepsinya tetap tidak terpengaruh, seolah-olah ikatan antara dirinya dan klonnya mampu menembus batas ruang dan waktu. Sejak memasuki langit berbintang, boneka ajaib itu terus berlatih, dan itu adalah latihan tanpa batas, belum lagi tidur, istirahat, dan makan. Kini ia telah mengumpulkan kekuatan spiritual yang sangat besar dan bahkan memiliki kesadaran ilahinya sendiri. Dengan mengandalkan nutrisi energi spiritual di panggung dewa jahat, mungkin dalam beberapa dekade, akan ada dewa bintang lain di dunia manusia. Namun, Su Tang tidak yakin bagaimana seharusnya sikapnya terhadap klonnya, atau seberapa besar manfaat yang akan diberikan klon tersebut baginya, dan tidak ada seorang pun yang bisa mengajarinya. Hanya ada satu hal yang pasti. Su Tang tahu bahwa ia tidak akan mati dengan mudah. Sekalipun ia hancur berkeping-keping, kesadaran spiritualnya akan tumbuh kembali di dalam tubuh boneka ajaib itu. Ini juga merupakan kepercayaan terbesar Su Tang. Ia tidak takut mengambil risiko. Sekarang boneka ajaibnya telah mencapai alam suci. Paling buruk, ia bisa mulai berlatih lagi dari alam suci. Su Tang ragu sejenak, lalu mengeluarkan busur panjang dari cincin penyimpanan. Meskipun kekuatan tiga anak panah yang menyala akan habis setelah ditembakkan, dan perlu bergantung pada nutrisi kesadaran ilahi untuk pulih secara perlahan, ia harus mencobanya sekali. Detik berikutnya, Su Tang menarik busur panjangnya dan mengaktifkan Yuan Po-nya secara bersamaan. Sebuah anak panah yang terkondensasi dari cahaya ditancapkan pada tali panah. Udara di sekitarnya tiba-tiba membeku. Burung-burung dan binatang buas di dekatnya juga merasakan tekanan yang mengerikan itu dan melarikan diri ke kejauhan. Su Tang melepaskan jari-jarinya, boom, sebuah anak panah melesat dan terbang sangat jauh sebelum berubah menjadi gelombang cahaya dan menghilang tanpa jejak. Untungnya, Su Tang sangat puas dan memutuskan untuk mencoba menembakkan anak panah saja. Dengan cara ini, ia dapat memulihkan kekuatan tiga anak panah terbakar dalam waktu yang lebih singkat. Su Tang mengulurkan tangannya dan mengeluarkan segenggam manik-manik hitam seukuran butiran beras dari cincin penyimpanannya. Semua ini adalah harta spiritual yang terkondensasi dari kesadaran ilahi Yuan Mo Qian Cheng Si Hui yang tersebar. Dewa bintang gagak emas berkata bahwa benda-benda ini akan sangat bermanfaat bagi baju zirah sihirnya, tetapi bagaimana ia harus menggunakannya. Tiba-tiba, ekspresi Su Tang berubah drastis. Wajahnya memerah tanpa alasan yang jelas. Pupil matanya merah padam, darah mengucur dari lubang hidungnya, telinganya berdenging tajam, dan ia membuka mulut lalu memuntahkan seteguk darah. Semua perubahan ini berasal dari otaknya. Yuan Po San Fengjian tiba-tiba meledak. Dalam sekejap, ia mengembang puluhan juta kali lipat. Retakan hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar Yuan Po, dan tampaknya akan meledak di saat berikutnya. Jika orang lain, mereka pasti akan secara naluriah menggunakan pikiran spiritual mereka untuk berusaha sekuat tenaga menekan fluktuasi jiwa tiga panah membara, tetapi Su Tang selalu cerdas. Ia tahu bahwa semua perubahan di dunia memiliki sebab dan akibat, dan jiwa tiga panah membara tidak akan kehilangan kendali tanpa alasan. Su Tang terdiam sejenak, lalu membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk darah lagi. Kemudian matanya berbinar dan ia mengeluarkan busur panjang dari cincinnya lagi. Bayangan anak panah yang terbentuk oleh cahaya muncul di tali anak panah, dan ia tak sabar untuk menembakkan anak panah itu. Su Tang tak punya waktu untuk beristirahat dan menembakkan anak panah ketiga. Jiwa dari tiga anak panah yang membara di otaknya tiba-tiba kehilangan kilaunya dan ukurannya menyusut dengan cepat, berubah menjadi bayangan samar dalam sekejap mata. Ekspresi Su Tang kembali normal, lalu ia tersenyum getir dan duduk di rerumputan.
Harta karun ajaib macam apa ini? Setelah diaktifkan, ia harus melepaskan semua kekuatannya, kalau tidak, ia akan hancur sendiri. Nyaris saja, kalau saja dia bereaksi sedikit lebih lambat, dia mungkin akan kembali ke kota secara cuma-cuma dan memulai lagi dari awal di teras penguasa jahat. Su Tang memejamkan mata dan perlahan mengatur napasnya. Setelah sekitar 1000 tarikan napas, jiwanya kembali penuh, tetapi jiwa dari 3 anak panah yang membara di otaknya masih samar-samar. Su Tang melepaskan kesadaran ilahinya, dan lingkaran riak emas menyebar di tanah. Kemudian, manik-manik hitam yang tersebar secara otomatis terbang dan berkumpul kembali di telapak tangan Su Tang. Setelah mengatur napasnya sekian lama, gejolak emosi akibat pengalaman mendekati kematian telah lama mereda. Perhatian Su Tang kembali tertuju pada manik-manik hitam itu. Bagaimana ia harus menggunakan benda ini? Setelah beberapa saat, Su Tang mengeluarkan pedang ajaibnya dan perlahan mengayunkannya ke manik-manik hitam, tetapi tidak ada reaksi sama sekali. Kekuatan spiritualnya tidak dapat memengaruhi manik-manik hitam ini, jadi haruskah dia memakannya? Su Tang merenung sejenak, lalu berdiri dan mengeluarkan lentera 9 naga. 9 pilar api yang menyala membentuk tirai api berbentuk kerucut. Kemudian, Su Tang menaburkan manik-manik hitam ke dalam lentera 9 naga. Begitu manik-manik hitam melewati api lentera 9 naga, serangkaian suara keras meletus, bercampur dengan jeritan aneh, seperti lolongan hantu dan serigala. Api lentera 9 naga meredup lalu menyala terang, dan bergetar hebat. Su Tang melepaskan kesadaran ilahinya dengan seluruh kekuatannya, dan tirai api lampu 9 naga berangsur-angsur menjadi stabil, sementara suara lolongan hantu dari tirai api berangsur-angsur melemah. Seberkas cahaya merah menyala melesat ke langit, menerangi separuh langit malam. Sesekali, sehelai daun gugur beterbangan dan mendarat di tirai cahaya, seketika berubah menjadi abu. Jelas sekali tirai api itu mengandung suhu yang tak terbayangkan tingginya. Yang aneh adalah rumput yang hanya beberapa kaki dari tirai api itu tetap berada dalam keadaan aslinya. Ini menunjukkan bahwa kekuatan spiritual Su Tang memiliki kendali yang sangat kuat dan tidak akan pernah membiarkan sedikit pun kekuatan spiritualnya bocor. Beberapa jam berlalu dalam sekejap mata. Manik-manik hitam itu telah meleleh dan mengembun menjadi bola seukuran kepalan tangan. Saat api menyembur keluar, mereka berputar-putar menjadi berbagai bentuk aneh. Su Tang merasa hampir selesai, jadi ia menyimpan lentera 9 naga. Begitu tirai api menghilang, gumpalan asap hitam pekat yang tak terhitung jumlahnya meraung dan bergulung ke segala arah, menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata. Su Tang mengabaikan asap dan fokus mengamati bola hitam itu. Udara telah kembali tenang dan bola hitam itu telah berubah menjadi bola utuh. Detik berikutnya, Su Tang melepaskan kesadaran ilahinya dan mengaktifkan setelan sihirnya. Kemudian, ia menghunus pedang sihirnya dan menusukkan benda hitam itu. Boom! Bola hitam itu meledak dan berubah menjadi ribuan tetesan air. Su Tang mengerahkan seluruh kekuatan spiritualnya untuk mendaur ulangnya. Tetesan-tetesan air itu jatuh menimpa Su Tang seperti tetesan hujan dan meresap ke dalam baju sihirnya. Su Tang menyipitkan matanya. Bola cahaya ajaib di Istana Ungu terus bergetar. Baru setelah lebih dari 100 tarikan napas, bola itu perlahan kembali tenang. Melihat lebih dekat pada pedang ajaib itu, dia bisa merasakan bahwa pakaian ajaib itu lebih kuat dari sebelumnya, tetapi masih jauh dari apa yang dia harapkan. Faktanya, Su Tang beradaptasi dengan peningkatan pesat ini dan menganggap kecepatan ini sebagai kebiasaan. Ketika pertama kali memulai jalur kultivasi, ia hanyalah mata air kecil, yang segera berkembang menjadi aliran air dan kemudian menjadi sungai. Dalam beberapa tahun, ia telah meninggalkan langit berbintang. Alam Dewa Bintang bagaikan lautan tak berujung, jadi kecepatan peningkatan Su Tang secara alami jauh lebih lambat. Ia bisa dengan jelas merasakan bahwa kostum sihirnya telah menjadi lebih kuat. Para penguasa bintang lainnya pasti akan gembira dengan peningkatan ini, tetapi Su Tang seperti anak manja, hanya merasakan kekecewaan tanpa kegembiraan sama sekali. Su Tang menyimpan pakaian sihirnya, duduk perlahan, lalu mengeluarkan cincin penyimpanan Fu Han Xingjun. Setelah merenung sejenak, Su Tang mulai berkonsentrasi. Menghapus jejak pemilik cincin sebelumnya adalah tugas yang sangat memakan waktu dan tenaga. Ia pernah mengalami hal ini saat sedang melunakkan cincin Zhou Buyi. Faktanya, ketika Zhou Buyi sedang melunakkan cincin di dataran cahaya bulan, dia menghabiskan waktu dan tenaga puluhan kali lebih banyak daripada Su Tang, karena dia ingin menghapus sisa kekuatan suci dewa sejati kuno. Pengendalian Zhou Buyi atas cincin itu sangat singkat, tetapi meski begitu, Su Tang masih membutuhkan waktu 3 hari penuh untuk sepenuhnya menjernihkan pikiran spiritual Zhou Buyi. Proses tempering cincin itu seperti menyekas spons yang dibasahi tinta. Setelah beberapa lama, permukaan spons akan bersih, tetapi tinta di dalamnya akan segera meresap kembali. Meskipun tidak menghabiskan banyak energi spiritual, ini merupakan ujian kesabaran yang besar. Ia duduk di sana selama 7 hari penuh.
Di pagi hari ketujuh, Su Tang menghela napas panjang, lalu sedikit memutar pergelangan tangannya, dan harta spiritual, ramuan, dan berbagai botol porselen yang tak terhitung jumlahnya muncul di udara, lalu jatuh seperti tetesan air hujan. Su Tang menunjukkan ekspresi ragu saat mengamati cincin penyimpanan Fu Han Xingjun. Ia tidak tahu triknya, jadi ia hanya bisa memilih cara paling bodoh, yaitu terus-menerus membombardir cincin penyimpanan itu dengan pikiran spiritualnya. Lalu tiba-tiba, ia merasakan koneksi darah, yang berarti penempaannya berhasil. Cincin penyimpanan Zhou Buyi ditempa dengan cara ini, tetapi cincin penyimpanan Fu Han Xingjun agak aneh. Sekeras apapun ia berusaha, ia selalu merasa terasing. Ia bisa mengeluarkan barang-barang dari cincin, tetapi ia tidak bisa mengembalikannya. Su Tang tiba-tiba teringat apa yang secara tidak sengaja disebutkan oleh Dewa Bintang Gagak Emas. Cincin itu harus diberi cap kesadaran ilahi sebelum dapat dilepaskan dan ditarik kembali dengan bebas. Namun, cap kesadaran ilahi ini hanya dapat digunakan oleh satu orang. Su Tang menggelengkan kepalanya. Ruang penyimpanan cincin Fu Han Xingjun hanya sekitar 1000 meter persegi, yang tidak sebaik cincin Zhou Buyi. Jika ia hanya bisa memilih satu di antara keduanya, ia pasti akan memilih yang terakhir. Su Tang memasukkan cincin Fu Han Xingjun ke dalam sakunya dan mulai memilah-milah harta karun spiritual dan herba yang bertumpuk di tanah. Harta karun spiritual itu mudah ditemukan, tetapi ia hampir tidak mengenali satu pun herba. Namun, hal ini tidak mengganggu Su Tang. Ia bisa menggunakan istana pikiran untuk menyimpan gambar-gambar itu dan menemukan jawabannya nanti ketika ia punya kesempatan. Setelah membersihkan, Su Tang hampir selesai. Hanya ada beberapa contoh herba spiritual dan beberapa harta spiritual yang menarik minatnya. Kemudian, Su Tang mengambil satu herba spiritual dan memasukkannya ke dalam mulut, lalu mengunyahnya perlahan. Ia ingin merasakan khasiat obat dari ramuan-ramuan spiritual tersebut. Dengan indera keilahian yang melindunginya, ia tidak perlu khawatir menelan racun secara tidak sengaja. Jika ramuan spiritual tersebut sedikit saja membahayakan tubuhnya, indera keilahiannya akan segera mendeteksinya. Setelah mencicipi lebih dari selusin batang rokok berturut-turut, Su Tang tiba-tiba merasa sedikit lelah. Ia membuka mulut dan menguap, lalu bersandar di pohon dan bersiap untuk beristirahat sejenak. Saat ini, Su Tang tidak tahu bahwa di antara ramuan spiritual yang baru saja dicicipinya, terdapat rumput yumeng, yang tidak berbahaya bagi tubuh manusia, tetapi dapat membuat orang haus dan mengantuk. Tentu saja, efek rumput yumeng sangat bervariasi tergantung pada kondisi mental. Jika orang biasa memakannya, ia harus tidur selama 3 hari sebelum sadar kembali. Jika seorang praktisi tingkat Star Lord memakannya, ia juga akan tidur siang. Su Tang hanya waspada terhadap racun yang berbahaya bagi tubuh, tetapi rumput yumeng terasa manis, jadi ia tidak merasa khawatir. Lagi pula, makan saat lapar, minum saat haus, dan tidur saat lelah adalah kebiasaan alami para praktisi, jadi ia sama sekali tidak menganggapnya serius. Setelah lebih dari 100 tarikan napas, sesosok tubuh berjalan keluar dari kedalaman hutan lebat. Ia kebetulan lewat. Sebelum tidur, Su Tang secara naluriah mengaktifkan pikiran spiritualnya, menyebabkan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya keemasan yang berkilauan, yang langsung menarik perhatian sosok itu. Ia perlahan berjalan mendekat dan melihat ke arah Su Tang. Di hadapan Su Tang, terdapat segenggam berbagai macam ramuan spiritual, di sisi lainnya terdapat selusin botol porselen kecil, seruling berwarna biru air, pedang spiritual dengan riak cahaya merah muda, dan sebuah benda berbentuk cangkir anggur putih. Su Tang telah membuka botol porselen itu sebelumnya, dan aroma eliksir yang menggoda masih memenuhi udara. Lagi pula, itu adalah eliksir yang dikumpulkan oleh penguasa bintang. Meskipun tidak terlalu berpengaruh pada Su Tang, sosok itu menghirupnya pelan dan langsung merasa segar. Saat berikutnya, dia melihat 3 harta spiritual, terutama pedang spiritual, yang tampaknya memiliki kehidupannya sendiri, terus-menerus memancarkan sinar cahaya 7 warna pada frekuensi tetap. Bahkan orang bodoh pun dapat melihat bahwa semuanya adalah harta karun yang langka. Sosok itu mengamati Su Tang sejenak, menggertakkan giginya, lalu berjingkat mendekati Su Tang. Su Tang masih tidur. Jika diserang, ia akan langsung bangun. Namun, makhluk yang hampir tidak memiliki fluktuasi napas yang mendekatinya sama sekali tidak berbahaya, jadi kesadaran spiritualnya tentu saja tidak akan khawatir. Sosok itu mendekat, diam-diam mengambil pedang ajaib, lalu meraih seruling dan cangkir anggur, melihat sekeliling, dan buru-buru mengambil beberapa botol porselen kecil, lalu mundur sedikit demi sedikit, dan menghilang di kedalaman hutan setelah beberapa saat. 10 menit kemudian, Su Tang membuka matanya, meregangkan tubuhnya, lalu bergumam, ada yang aneh. Su Tang juga menyadari bahwa ia tertidur tanpa sebab, mungkin karena pengaruh ramuan spiritual. Ia merenung sejenak, lalu tatapannya tiba-tiba membeku. Setelah memasuki alam Dewa Bintang, wawasannya menjadi sangat menakjubkan.
Meskipun sosok itu sangat berhati-hati, beberapa petak rumput terinjak, meninggalkan jejak kaki yang dangkal. Su Tang mengalihkan pandangannya dan mendapati bahwa harta spiritual yang telah ia sisihkan telah menghilang, dan setengah dari botol porselen kecil pun hilang. Apakah mereka dirampok? Su Tang sangat kesal. Ia berencana mempelajari ketiga harta ajaib itu dengan saksama. Ia harus mempelajari kualitas dan potensi pertumbuhan mereka sebelum ia bisa mengetahuinya. Su Tang tiba-tiba berdiri, lalu melepaskan kesadaran ilahinya, meletakkan sisa ramuan spiritual dan botol porselen ke dalam cincinnya, lalu mengikuti jejak kaki yang tertinggal di rumput dan mencari ke depan. Setelah berjalan lebih dari 1000 meter, mereka melihat sebuah jalan kecil di depan mereka. Jejak kaki itu menghilang di sana. Su Tang mengamati dengan saksama sejenak dan menemukan serangkaian jejak tapal kuda baru yang memanjang ke depan. Kemudian, sosok Su Tang berubah menjadi kilatan petir dan melesat ke arah jejak tapal kuda. Beraninya kau mencuri harta rohaninya. Hal semacam ini tidak bisa ditoleransi. Hanya dalam selusin tarikan napas, Su Tang telah terbang lebih dari 100 mil jauhnya. Sosoknya tiba-tiba berhenti, lalu ia berbalik dan terbang ke arah asalnya. Kecepatannya jauh melampaui batas pemahaman manusia. Apapun metode yang digunakan orang yang mencuri barang-barangnya, mustahil baginya untuk menarik sejauh itu. Satu-satunya penjelasan yang masuk akal adalah orang itu berbalik arah di tengah jalan. Ia terbang jauh-jauh ke tempat ia melepaskan lentera 9 naga, tetapi masih belum ada tanda-tanda siapapun. Su Tang semakin marah, berbalik lagi, dan terbang maju lagi. Kali ini, Su Tang sengaja menyimpang sedikit, berharap dapat memperluas cakupan pencariannya, tetapi ia tetap tidak menemukan apapun. Lebih dari setengah jam berlalu dalam sekejap mata. Su Tang telah mencari di area seluas hampir 100 mil, tetapi masih belum menemukan apapun. Su Tang merasa tak berdaya. Jika orang yang mencuri harta spiritualnya adalah seorang kultivator yang sangat kuat, ia pasti akan merasakan fluktuasi kekuatan spiritualnya. Fakta bahwa ia tidak dapat menemukan apapun membuktikan bahwa aura yang dipancarkan orang itu sangat lemah, paling-paling setara dengan aura seorang prajurit biasa di dunia manusia. Setelah merenung sejenak, Su Tang terpaksa menyerah. Saat itu, ia melihat sebuah rumah batu besar di kejauhan. Rumah batu itu tampak sangat bobrok dan pasti sudah terbengkalai. Su Tang berbalik dan bergegas menuju rumah batu. Tak lama kemudian, ia tiba di depan rumah batu dan mengamatinya dari atas ke bawah. Seharusnya ini adalah tempat ibadah penduduk desa dulu. Ada juga sebuah patung tanah liat yang ditutupi retakan tak terhitung jumlahnya yang tersimpan di dalam rumah batu itu. Su Tang berjalan perlahan menuju rumah batu itu. Begitu ia memasuki pintu, pemandangan di depannya tiba-tiba berubah. Ia mendengar ratapan di telinganya, dan hantu-hantu aneh yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar dari rumah batu dan mengelilinginya. Su Tang mencibir lalu berteriak, "Pergi!" Boom! Suara yang dibawa oleh kesadaran ilahi menyerbu ke dalam rumah batu bagaikan guntur, langsung merobohkan dinding belakang, dan menyapu hutan bambu di belakang halaman. Lebih dari separuh bambu tercabut oleh angin kencang. Suara ratapan dan bayangan hantu yang terpelintir menghilang tanpa jejak. Su Tang melangkah masuk ke dalam rumah batu, berjalan menuju plakat usang di sudut, lalu menginjak-injak plakat itu hingga berkeping-keping dengan satu kaki. Rumput hijau zamrud setinggi setengah kaki muncul di bawah plakat itu. Su Tang membungkuk, menusukkan ujung jarinya ke tanah seperti pisau, lalu dengan lembut mencabut rumput itu hingga ke akar-akarnya. Jika pihak lain tidak menggunakan metode ini, dia mungkin tidak dapat mendeteksinya, tetapi jika dia menggunakan kekuatan spiritualnya dan menyebabkan fluktuasi kekuatan spiritual, maka dia pasti tidak akan bisa bersembunyi di depannya. Rimpang rumput itu agak mirip ubi jalar. Anehnya, rimpang yang mirip ubi jalar itu ternyata memiliki fitur wajah dan anggota badan. Setelah jatuh ke telapak tangan Su Tang, rimpang itu terus meronta dan meliuk. "Hehe, kau pasti sudah menakuti banyak orang dengan trik ini, kan? Kalau tidak, tempat ini tidak akan sebegini bobrok ini," kata Su Tang ringan, lalu ia menekan ujung jarinya dengan kuat, dan dengan sekali klik, batang pohon itu patah menjadi dua bagian. Kemudian, Su Tang mematahkan sepotong kecil rimpang dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Setelah mengunyahnya beberapa kali, matanya berbinar bagus sekali. Umbinya berubah menjadi pasta kental saat memasuki mulut, membawa panas, dan langsung menuju istana Qi di bawah perut, dan akhirnya perlahan meresap ke pembuluh darah spiritual, membuat Su Tang merasa segar. Ada berbagai macam makhluk aneh di bidang bintang. Makhluk ini seharusnya diklasifikasikan sebagai roh gunung. Entah sudah berapa lama ia berlatih, tapi ia sebenarnya telah menempa pikirannya sendiri dan mahir dalam ilusi. Su Tang tersenyum. Pantas saja para dewa bintang itu selalu menghabiskan banyak waktu untuk berkelana. Jika mereka terjebak di satu tempat, peluang mereka tipis dan kue pai tak akan jatuh dari langit. Namun, jika mereka berkelana keluar, ada bahaya dan peluang tersembunyi di mana-mana.
Semuanya bergantung pada keberuntungan mereka. Su Tang duduk di samping, mematahkan sepotong kecil rimpang, dan memasukkannya ke dalam mulut. Saat itu, ia tiba-tiba mendengar orang-orang berbicara di luar. Tak lama kemudian, sekelompok orang masuk dari luar. Pemimpinnya adalah seorang pria tegap berusia 30-an dengan janggut lebat, perawakan tinggi, dan mata yang cerah. Ketika memasuki pintu, ia melihat Su Tang dan mengangguk sambil tersenyum. Mengikuti di belakangnya adalah seorang perempuan muda berwajah tenang dengan sepasang lesung pipit di wajahnya. Ia menggendong seorang anak perempuan di tangan kanannya dan seorang anak laki-laki di tangan kirinya. Kedua anak itu seusia dan tampak sangat mirip. Mereka mungkin kembar, laki-laki dan perempuan. Orang terakhir yang masuk adalah 3 pelayan. Mereka pertama-tama melepas barang bawaan mereka, lalu bergegas membersihkan rumah batu itu. Tidak perlu repot-repot. Pria tegap itu melambaikan tangannya. Ini hanya menginap semalam. Kita harus berangkat besok. Di sini kotor sekali. Wanita muda itu mengerutkan kening. Kau, sudah kubilang kau lemah dan aku takkan membiarkanmu keluar bersamaku, tapi kau tetap tidak mau. Pria tegap itu tertawa dan berkata, terus kenapa? Apa kau menyesal sekarang? Menyesal, wanita muda itu mendengus dingin, kalau aku tidak mengikutimu, kenapa kau pulang sepagi ini? Kau mungkin akan pergi mencari kekasihmu lagi. Bu, apa arti kekasih? Tanya gadis itu sambil mendongak. Ini, wanita muda itu memutar bola matanya dan berkata, mereka yang punya kekasih adalah perempuan paling tak tahu malu dan tak tahu malu di dunia ini. Ibu tidak bisa berkultivasi. Kamu harus bekerja keras di masa depan, dan awasi ayahmu. Jangan biarkan dia terlibat dengan para kekasih itu. Bagaimana jika ayah tidak mendengarkanku? Tanya gadis itu lagi. Kalau begitu, kau harus membasmi kedua kekasih itu, jawab wanita muda itu dengan kejam. Lihatlah dirimu, bagaimana bisa kau mengatakan hal-hal seperti itu kepada seorang anak kecil? Kata pria tegap itu dengan malu. Tanpa sadar ia menghindari pandangan gadis kecil itu, melihat Su Tang lagi, lalu tertegun. Lalu, seolah sengaja mengalihkan pembicaraan, ia melambaikan tangan kepada gadis kecil itu dan berkata, King Er, kemarilah. Ayah punya sesuatu untukmu. Ada apa? Gadis kecil itu berlari dengan gembira. Pria kekar itu mengeluarkan sebuah bungkusan dan membisikkan sesuatu di telinga gadis kecil itu. Kemudian, gadis kecil itu melangkah kecil menuju Su Tang. Paman, apakah kamu lapar? Tanya gadis kecil itu dengan tegas. Kelaparan, apa maksudnya? Su Tang tertegun, lalu menyadari orang-orang di seberangnya menatapnya dengan simpati dan iba. Lalu ia melihat akar yang setengah dimakan di tangannya. Itu jelas bukan makanan. Ini, ayam panggang Deji. Enak sekali, paling enak di dunia. Gadis kecil itu menyerahkan kantong kertas itu kepada Su Tang. Kali ini, giliran Su Tang yang merasa malu. Ia menatap pria kekar itu dan tersenyum terima kasih, aku tidak lapar. Adik kecil, bertemu itu takdir, jangan sungkan, kata wanita muda itu sambil tersenyum. Benda ini tidak bisa dimakan. Gadis kecil itu mengulurkan tangan untuk mengambil rimpang dari tangan Su Tang. Tentu saja, Su Tang tidak bisa membiarkan gadis kecil itu merebut rimpangnya. Ia memutar pergelangan tangannya dan memasukkan rimpang itu ke dalam lengan bajunya. Gadis kecil itu tidak mengerti dan hanya bisa cemberut anak-anak tahu untuk tidak makan sembarangan. Paman, berapa umurmu? Dan masih saja tidak patuh. Su Tang kehilangan kata-kata. Gadis kecil itu meletakkan kantong kertas di pangkuannya, lalu mengeluarkan sapu tangan kecil dari sakunya, meraih tangan Su Tang, dan menyeka debu dari ujung jarinya. Lihat, kotor sekali. Aku benar-benar khawatir. King Er, bagaimana kau bisa bicara seperti itu? Teriak wanita muda itu. Gadis kecil itu memasukkan sapu tangan itu ke tangan Su Tang dan berlari kembali sambil tersenyum, sementara Su Tang menatap sapu tangan di tangannya dengan tak berdaya. Adik kecil, kamu mau minum anggur? Tanya lelaki kuat itu dengan suara keras. Tidak, Su Tang menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa berdebat dengan anak kecil. Yah, dia akan meninggalkan beberapa pil sebelum pergi sebagai bantuan. Pasangan itu merasa sedikit terkejut. Pria kuat itu memang berhati hangat dan suka menolong orang yang membutuhkan dimanapun, yang membuatnya mendapatkan reputasi yang baik. Menurut mereka, Su Tang setidaknya harus berdiri dan menghampiri, bertukar sapa, dan bertukar nama agar mereka bisa dianggap sebagai kenalan. Namun, Su Tang bersikap sangat acuh tak acuh dan tampak tidak suka berkomunikasi dengan orang lain. Namun, pasangan itu berpikiran terbuka dan tidak menganggap serius ketidakpedulian Su Tang. Karena Su Tang tidak suka bicara, mereka tidak akan mengganggunya lagi. Beberapa pelayan menyalakan api unggun, dan keluarga beranggotakan 4 orang itu duduk mengelilinginya, mengobrol dan tertawa. Sesekali, kedua anak itu bergantian berlatih tinju, yang mereka lakukan dengan sangat baik.
Su Tang terpaksa memasukkan rimpang yang setengah dimakan ke dalam cincinnya agar tidak disalahartikan sebagai kelaparan. Kemudian, ia menutup mata dan perlahan mulai mengatur napasnya. Lebih dari 1 jam berlalu dalam sekejap mata. Hari semakin gelap. Kedua anak itu merasa lelah dan tertidur di dekat api unggun. Beberapa pelayan juga pergi tidur. Hanya pasangan itu yang tersisa, berbicara dengan suara pelan. Su Tang, yang sedang tertidur lelap, tiba-tiba membuka matanya. Ia merasakan lebih dari selusin sosok diam-diam mengelilingi rumah batu itu, sementara pasangan itu tak sadarkan diri dan terus berbisik-bisik. Krek, seseorang menginjak dahan dan mematahkannya. Suaranya tidak keras, tetapi sangat jelas di malam yang sunyi. Siapa itu? Pria kuat itu tiba-tiba berdiri. Melihat jejak mereka telah terungkap, sosok-sosok di luar melepaskan aura mereka dan bergegas menuju rumah batu. Pria kuat itu merasakan ada yang tidak beres dan menghunus pedang dari pinggangnya. Boom! Sebuah palu berat menghantam pintu yang setengah terbuka, menghancurkan panel batu berkeping-keping. Pecahan-pecahannya beterbangan kemana-mana. Kemudian, sesosok tubuh jangkung melangkah masuk, menyeringai aneh, "Tsuchiba, kau masih mengenaliku." Boom-boom, sisa-sisa sosok itu menyerang dinding rumah batu. Rumah batu ini sudah bertahun-tahun tidak diperbaiki dan tak mampu menahan kerusakan yang ditimbulkan para praktisi. Lubang-lubang bermunculan satu demi satu. Ruan Qiaoxiu, sebenarnya, kau. Mata pria kekar itu tiba-tiba melebar. Su Tang, yang duduk di samping, hampir tertawa terbahak-bahak. Sosoknya, sekuat menara besi, memancarkan aura maskulin dari ujung kepala hingga ujung kaki. Penampilannya juga sangat kasar, dengan bibir besar, wajah besar, dahi besar, rambut terurai, dan suara seperti auman singa. Jika bukan karena 2 benjolan di dadanya, tak seorang pun akan tahu bahwa ia seorang wanita. "Tsuchiba, aku sudah lama memperingatkanmu untuk tidak meninggalkan Rongzumu. Aduh, kenapa kau tidak mendengarkan nasihatku?" Sebuah suara menyeramkan terdengar dari balik rumah batu, lalu sesosok tubuh kurus masuk dari lubang di dinding. Melihat orang itu datang, wajah lelaki kekar itu tiba-tiba berubah pucat, dan pedang di tangannya sedikit gemetar. "Utang harus dibayar. Jika utang itu utang nyawa, maka kau harus membayarnya dengan nyawamu." "Tsuchiba, apa yang kukatakan masuk akal?" tanya seorang pria parubaya perlahan sambil melambaikan kipas lipat. Suaranya begitu keras hingga anak-anak yang sedang tidur pun terbangun. Mereka merasakan tekanan yang tak terjelaskan dan mendapati orang-orang asing itu tampak seperti monster ganas. Mereka begitu ketakutan hingga bersembunyi di pelukan wanita muda itu. Beberapa pelayan juga tampak sangat menderita dan terduduk di tanah, tak bisa bergerak. "Urusan kami tidak ada hubungannya dengan istriku." Pria kuat itu berkata dengan enggan. "Biarkan mereka pergi, aku akan memberimu penjelasan." "Kau pikir kami bodoh?" kata seorang lelaki tua perlahan. "Setelah mereka pergi, kau akan kembali dan memberitahu ayah mertuamu, lalu menyuruhnya mengeluarkan surat perintah penangkapan nasional untuk kami. Hahaha, jujur saja, hari ini, tak seorang pun dari kalian akan kembali hidup-hidup." "Apa kesalahan anak itu?" teriak pria kuat itu dengan marah. "Merupakan suatu kesalahan terlahir di keluargamu." Sosok bungkuk itu terlatih-tatih masuk dari luar pintu, menatap pria kuat bernama Tsuchiba dengan tatapan tajam. "Tsuchiba, berhentilah bermimpi," kata seorang pemuda tampan perlahan. Ia lalu menghunus pedang panjang dari pinggangnya. Begitu pedang itu terhunus, pedang itu memancarkan segudang sinar cahaya dan aura yang mengerikan. "Aku baru saja mendapatkan harta karun, dan aku akan menggunakan darahmu untuk memurnikannya." Sebenarnya, ketika sosok-sosok itu baru saja masuk, Su Tang sudah tahu bahwa mereka sedang membalas dendam. Demi makanan, ia hanya ingin menakut-nakuti orang-orang itu. Namun, ketika ia melihat pedang spiritual itu memancarkan cahaya merah muda sepanjang 1000 kaki, ia berubah pikiran. Su Tang berdiri dan tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Kemudian ia muncul di samping pemuda itu, dan pedang panjang itu entah kenapa jatuh ke tangan Su Tang. Pemuda itu terdiam sesaat. Setelah melihat Su Tang, ia menyadari bahwa pedang panjang di tangan Su Tang agak mirip dengan harta karunnya sendiri. Kemudian, ia menyadari bahwa harta karun di tangannya telah menghilang. Berani sekali. Wanita sekuat menara besi itu yang pertama bereaksi. Ia melangkah maju, mengayunkan palu godam, dan menghantamkannya tepat ke punggung Su Tang. Su Tang mengayunkan pedang ajaibnya dengan sembarangan, dan wanita itu tiba-tiba terlempar mundur seperti bola meriam, keluar dari pintu, terpental puluhan meter, jatuh terbanting ke tanah, dan berguling lebih dari 10 meter. Tulang-tulangnya patah, dan sebuah lubang besar yang mengerikan muncul di dadanya. Semua orang di rumah batu tercengang. Di antara mereka, wanita itu adalah yang terkuat, telah mencapai puncak Grandmaster. Selangkah lebih maju dan dia akan naik ke Grandmaster. Namun, dia bahkan tidak bisa menerima satu gerakan pun dari lawan. Terlebih lagi,
Mereka bahkan tidak melihat bagaimana wanita itu kalah. Untuk sesaat, mereka seperti tikus yang melihat kucing, tidak berani bergerak. Dari mana kau mendapatkan pedang ini? Su Tang menatap pemuda itu dan berkata dengan ringan. Aku. Pemuda itu berhenti sejenak dan berkata dengan susah payah, seorang teman memberikannya kepadaku. Jika kau menginginkannya, aku akan memberikannya kepadamu. Berikan padaku. Su Tang tersenyum dan berkata, pedang ini awalnya milikku. Pedang ini dicuri beberapa jam yang lalu. Aku mengejarnya ke sini hanya untuk menemukan pencurinya. Otot-otot wajah pemuda itu berkedut cepat, matanya dipenuhi kepahitan, dan dia tergagap dan tidak dapat berbicara. Sepertinya kau baru saja bilang semua orang di sini pasti mati. Su Tang menoleh ke arah lelaki tua yang berdiri di sudut. Lelaki tua itu terkejut, lalu ia cepat-cepat mundur dan melesat keluar dari lubang di dinding. Pedang ajaib di tangan Su Tang dengan ringan menunjuk ke arah lelaki tua itu terbang mundur. Cahaya pedang memancar dan menembus dahi lelaki tua itu. Kemudian, semburan energi itu menghancurkan kepala lelaki tua itu berkeping-keping. Kalau kau ingin membasmi seseorang, kau harus siap dibasmi, kata Su Tang dengan tenang, lalu menatap pemuda itu dan berkata, katakan padaku, siapa yang memberimu pedang ini? Hu Yuanlong memberikannya kepadaku, jawab pemuda itu dengan jujur. Di mana dia? Tanya Su Tang. Dia, sepertinya sudah kembali. Pemuda itu berkata, kita sepakat untuk menghalangi Susiba di jalan ini. Dia bilang ada keadaan darurat di rumah. Aku tidak akan membiarkannya pergi, jadi dia memberiku pedang ini dan memintaku untuk memberitahu semua orang. Dia sangat murah hati, kata Su Tang, lalu menggoyangkan pedang ajaib di tangannya. Pedang itu memancarkan cahaya kemerahan dan tampak sangat bagus. Bahkan orang bodoh pun bisa melihat bahwa itu jelas bukan barang biasa. Dia tidak mau memberikannya kepadaku, tapi aku memintanya. Pemuda itu tidak punya pilihan selain mengatakan yang sebenarnya. Apakah kamu tahu di mana rumahnya? Su Tang bertanya lagi. Entahlah, kami bersaudara hanya bertemu saat ada keperluan, gumam pemuda itu. Dia bohong, pria tegap itu tiba-tiba menyela. Mereka selalu bersama. Dermawan, kalau kau ingin menemukan Hu Yuanlong, aku bisa mengantarmu ke sana. Hehe, Su Tang tertawa. Pemuda itu tiba-tiba menjadi bingung dan melambaikan tangannya dengan panik. Tuan, jangan dengarkan omong kosongnya, saya benar-benar tidak tahu. Su Tang mengulurkan tangannya, dan sarung pedang di pinggang pemuda itu bergetar, lalu tiba-tiba terbang ke arah Su Tang. Su Tang mengulurkan tangannya untuk menangkap sarung pedang itu, dan memasukkan pedang ajaib itu ke dalamnya. Pemuda di seberangnya hanya menghela napas lega, dan sesaat kemudian, Su Tang telah menghunus pedang ajaib itu, dan mendorong telapak tangannya ke depan. Pemuda itu terbang mundur tanpa sadar, berguling dari pintu masuk gua keluar rumah batu. Kemudian Su Tang dengan lembut membuka pedang ajaib itu, dan cahaya pedang itu menembus dada pemuda itu seperti kilat, dan kemudian cahaya ajaib yang mekar itu mengubah pemuda itu menjadi bola api yang menyala-nyala. Dalam sekejap, pemuda itu berubah menjadi abu. Lagi pula, ada anak-anak di sini, jadi Su Tang menunggu sampai lelaki tua itu melarikan diri dari rumah sebelum membasminya, dan sekarang dia mendorong lelaki muda itu keluar dari rumah terlebih dahulu. Wajah yang lain dipenuhi keputusasaan, tetapi mereka tak berani bergerak. Bahkan pria kuat itu pun menunjukkan ekspresi ngeri. Kalian pergilah, kata Su Tang. Ia bukan orang yang haus darah, dan ia juga tidak akan mencari kepercayaan dari sekelompok master. Ia membasmi perempuan itu karena perempuan itu menyerangnya lebih dulu, membasmi lelaki tua itu karena lelaki tua itu mengancam akan membasmi semua orang di sini, termasuk dirinya, Su Tang. Ia membasmi lelaki muda itu karena pihak lain mencoba menghentikannya mengambil harta ajaib itu. Para praktisi di tingkat penguasa bintang semuanya memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Selama mereka memiliki niat membasmi, mereka akan menyebabkan kehancuran bagi semua makhluk hidup di dunia. Namun, pembantaian sejati sangat jarang terjadi, karena penguasa bintang mengejar jalan surga dan jalan hati, dan sangat mementingkan sebab dan akibat. Hal yang sama berlaku untuk Su Tang. Jika seseorang menciptakan suatu tujuan di hadapannya, ia akan membalasnya dengan hasil yang sesuai. Namun, jika orang lain hanya berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa, ia tidak akan bertindak gegabah dan mulai membasmi orang. Bibir pria tegap itu bergetar. Melihat Su Tang akan melepaskan para preman itu, ia merasa sedikit enggan, tetapi ia tidak berani mengatakan apa-apa. Orang-orang itu berbalik dan tersandung keluar seolah-olah mereka telah diampuni. Su Tang menghampiri pria kekar itu dan berbisik, bisakah kau menemukan Hu Yuanlong? Saya seorang petugas patroli papan atas. Serahasia apapun sarangnya, dia tidak bisa menyembunyikannya dari saya. Pria tegap itu mengangguk yakin. Baiklah, tatapan Su Tang tertuju pada kedua anak itu. Istirahatlah dulu hari ini, kita akan berangkat besok pagi. Baiklah, pria tegap itu berhenti sejenak. Dermawanku,
bolehkah aku mengantar istri dan anakku pulang dulu? Baiklah, tidak jauh dari sini. Kalau aku pergi sekarang, aku bisa kembali lusa malam. Aku tidak punya banyak waktu, kata Sutang. Pria kekar itu ingin mengatakan sesuatu, tetapi wanita muda itu diam-diam menarik ujung pakaiannya dari belakang. Pagi berikutnya tiba dengan cepat. Pria kuat itu, yang semalaman tidak tidur, melihat Sutang keluar dari rumah batu. Ia segera menyambutnya dan berkata sambil tersenyum dermawan, saya akan mencari 2 kereta dulu. Tidak perlu. Sutang menggelengkan kepalanya lalu di mana rumah Hu Yuanlong. Lelaki tegap itu melirik ke sekeliling lalu menunjuk ke depan di sana. Seberapa jauhnya? Tanya Sutang. Sekitar 300 mil, kata pria kuat itu. Aku tidak tahu apakah Hu Yuanlong bisa kembali, kata Sutang. Hu Yuanlong punya kuda lapis baja yang bisa menempuh jarak 1000 mil sehari. Semalam sudah berlalu, jadi seharusnya jaraknya kurang lebih sama, kata pria kuat itu. Sutang mengeluarkan pedang ajaibnya dan mengayunkannya melawan angin. Pedang ajaib itu telah berubah menjadi pedang raksasa sepanjang hampir 100 meter, melayang diam-diam di dekat tanah. Pria tegap itu menghirup udara dingin dan menatap kosong ke arah pedang ajaib yang berkilauan kemasan. Wanita muda yang baru saja keluar dari rumah batu bersama anaknya juga tercengang. Mereka belum pernah melihat kekuatan ajaib seperti itu sebelumnya, dan napas mereka menjadi cepat dan detak jantung mereka semakin cepat. Naiklah, Sutang melangkah ke atas pedang ajaib. Lelaki tegap itu ragu sejenak, lalu berbalik dan berjalan ke arah wanita muda itu, menggendong kedua anak itu, satu di masing-masing tangan. Setelah keluarga beranggotakan 4 orang dan beberapa pelayan berdiri di atas pedang ajaib, Sutang mengaktifkan pembuluh darah spiritualnya, dan pedang ajaib itu tiba-tiba mulai bergerak, melesat ke depan. Bagi pria tegap itu dan yang lainnya, kecepatan pedang ajaib itu telah mencapai batasnya. Dalam sekejap, gunung dan sungai di bawah menjadi kabur, dan semua yang mereka lihat terus bergerak mundur. Wanita muda itu tak kuasa menahan jeritan ketakutan. Keempat anggota keluarga itu berkerumun, dan para pelayan memucat ketakutan. Namun, kedua anak itu tampak sangat lincah. Setelah keterkejutan awal berlalu, mereka berjuang melepaskan diri dan berlari bolak-balik di sepanjang punggung pedang karena penasaran. Setelah itu, keberanian pria kuat itu perlahan tumbuh. Ia melangkah selangkah demi selangkah ke ujung pedang dan mencoba melihat ke bawah, tetapi sayangnya, ia tidak dapat melihat apapun dengan jelas. Kurang dari 100 tarikan napas kemudian, pedang ajaib itu tiba-tiba berhenti. Sutang berbisik, lihatlah medan di bawah. Apakah kau ingin terus maju, atau sudah melewatinya? Di langit berbintang yang luas, 7 sinar cahaya terbang cepat dalam barisan angsa. Tiba-tiba, sinar cahaya yang terbang di depan berhenti, memperlihatkan sosok seorang wanita. Wanita itu mengerutkan kening dan perlahan menutup matanya, seolah merasakan sesuatu. Beberapa sinar cahaya di belakang juga berhenti, dan satu persatu praktisi muncul dan melihat sekeliling. Tuan Suanyu, mereka datang ke sini menggunakan jimat bangau terbang. Titik pendaratan jimat-jimat itu tidak dapat diprediksi. Bisakah Anda benar-benar menemukannya? Bisik seorang pria paruh baya. Kalau aku tidak yakin, aku tidak akan memintamu datang ke sini, kata wanita yang memimpin jalan itu perlahan, lalu menoleh dan mendapati mata pria paruh baya itu berkedip-kedip. Ia berkata dengan nada kesal, Tongbao Xingjun, kau orang paling penakut di dunia. Kalau kau tidak mau, pergi saja. Tidak perlu memikirkan perasaanmu. Haha, Tongbao Xingjun tertawa datar. Suanyu Xingjun, kamu salah paham, aku hanya sedikit khawatir. Apa yang kamu khawatirkan? Tanya Suan Yue Xingjun. Mereka membawa harta karun spiritual kelas super itu, jadi siapa yang tahu seberapa kuat pendukung mereka. Beberapa hari yang lalu, beberapa orang bodoh benar-benar mencoba mencelakai Pangeran ke-9 Jiao, menyebabkan keributan besar. Kurasa mereka tidak akan bertahan lama lagi. Tongbao Xingjun berkata perlahan, jika kita bertindak gegabah, bahkan jika kita berhasil merebut harta karun spiritual kelas super itu, akankah kita punya kesempatan untuk menikmatinya? Mereka hanyalah kultivator independen yang sangat beruntung. Mereka jelas bukan berasal dari sekte besar itu, kata Suan Yue Xingjun lembut. Mengapa kau berpikir begitu? Dewa bintang lainnya menyela. Pertempuran di dalam sekte-sekte besar jauh di luar imajinasi kita. Mereka yang datang untuk berlatih semuanya licik seperti hantu, dan mereka. Suan Yu Xingjun mencibir, mereka bahkan tidak memiliki kewaspadaan sedikitpun. Bagaimana kau tahu? Tanya penguasa bintang Tongbao. Mereka membawa harta karun spiritual kelas super yang tak ternilai harganya dan bahkan meminta penilaian di pasar gelap. Kata Suan Yue Xingjun, dan mereka bahkan pergi menemui si Heizi. Haha, batu ujian si Heizi berisi susunan spiritual, yang telah meninggalkan jejaknya pada kedua harta karun spiritual kelas super itu. Ketika aku menyelinap ke si Heizi, dia sedang mondar-mandir di ruangan, mungkin merasa ragu-ragu.
Dia ingin melaporkan hal ini ke pasar gelap, tetapi juga ingin mencari kesempatan untuk merebut harta karun itu sendiri. Jika itu kamu, apakah kamu akan membawa harta karun spiritual kelas super untuk dinilai? Tentu saja tidak. Salah satu Star Lord menggelengkan kepalanya dan berkata, kalaupun mereka melakukannya, mereka akan menemukan kesempatan untuk menyingkirkan para kritikus sebelum mereka pergi. Ya, itu harta spiritual kelas super. Siapa yang tidak akan tergoda olehnya, kecuali orang bodoh. Xuan Yue Xingjun mengangguk, lalu membalikkan pergelangan tangannya, dan sebuah batu hitam muncul di telapak tangannya. Ini batu ujian Si Heizi. Tampaknya, bagaimana aku bisa menjamin bahwa aku bisa menemukannya? Penguasa bintang Tongbao memang pemalu. Penguasa bintang lainnya terkekeh, memangnya kenapa kalau dia dapat masalah? Demi 2 senjata spiritual kelas super, risiko apapun sepadan. Jangan lupa, cuma ada 2. Seorang dewa bintang yang sedari tadi diam tiba-tiba berbicara. Suasana langsung hening. Para dewa bintang saling berpandangan dan terdiam. Di atas pedang ajaib Sutang, pria kekar itu dengan hati-hati menjulurkan kepalanya dan melihat ke bawah. Lalu ia menunjukkan tatapan curiga tempat ini, sepertinya Gunung Qixia, Gunung Qixia. Apa yang terjadi dengan Gunung Qixia? Tanya Sutang. Bukan apa-apa, bukan apa-apa. Pria tegap itu tersenyum. Bahkan, ia terkejut dengan kecepatan Sutang. Tempat mereka beristirahat tadi malam berjarak lebih dari 200 mil dari Gunung Qixia. Bagaimana mungkin mereka sampai di sana dalam sekejap mata? Kita mau pergi kemana? Tanya Sutang lagi. Sekitar 100 mil lebih jauh lagi, kata pria tegap itu. Setelah menyeberangi sungai besar, kita akan sampai di Gunung Mopan. Ada sebuah benteng di Gunung Mopan, dan itu adalah sarang Hu Yuanlong. Hati-hati, Hu Yuanlong telah lama beroperasi di Gunung Mopan. Benteng itu penuh jebakan, dan ia memiliki lebih dari 30 penjahat nekat di bawah komandonya, semuanya pemanah yang terampil. Mereka telah menjarah di mana-mana, dan siapa yang tahu berapa banyak tragedi yang telah mereka sebabkan. Sebelum pria kekar itu sempat menyelesaikan kata-katanya, Sutang telah mengendalikan pedang ajaibnya, yang berubah menjadi cahaya dingin dan melesat ke depan. Wanita muda di belakangnya tak kuasa menahannya. Ia diam-diam mengulurkan tangannya, memutar pinggang pria kekar itu, dan berbisik, jangan bicara. Apa yang kau lakukan? Pria kekar itu berbalik dan berkata, aku sedang menjelaskan Gunung Mopan kepada dermawanku. Sudahlah, jangan bicara. Wanita muda itu memegang dahinya dengan tangannya. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana kau bisa menjadi peraih medali emas. Kau keras kepala sekali. Wanita muda itu sangat cerdas. Ia mengerti bahwa Sutang bisa terbang ke Gunung Qixia dalam sekejap mata. Ini hanyalah metode ilahi. Bagaimana mungkin sebuah agensi bisa menjadi ancaman? Hehe, ayah memang keras kepala. Kedua anak itu tertawa. Apa yang kau tahu? Teriak lelaki tegap itu dengan canggung. Namun, kedua anak itu sama sekali tidak takut padanya dan terus tertawa. Setelah beberapa saat, pedang ajaib itu berhenti lagi, dan Sutang Yao menunjuk ke bawah. Seharusnya begitu, kan? Pria tegap itu menunduk, raut wajahnya kembali dipenuhi kengerian. Secepat itu, ia hanya bertukar beberapa patah kata dengan anak itu, dan sudah sampai 100 mil jauhnya. Ya, di sini, meskipun pemandangan dari atas sangat berbeda dengan yang dilihatnya di darat, ia samar-samar bisa mengenali garis besar desa itu. Sutang mengendalikan pedang ajaib dan menukik ke bawah. Ketika pedang ajaib itu masih berjarak lebih dari 100 meter dari desa, beberapa penduduk desa menyadari monster raksasa itu datang dari langit, lalu mereka berteriak dan berlarian. Sutang mengeluarkan tongkat teratai hijau dari cincin penyimpanannya, lalu perlahan-lahan menyebarkannya ke udara. Teratai hijau yang tak terhitung jumlahnya pun berjadewa dengan cepat, mendarat di desa bagaikan tetesan air hujan. Boom, boom, boom. Teratai hijau itu akan meledak begitu menyentuh benda apapun. Lagi pula, itu adalah harta spiritual setingkat Star Lord, dan kekuatannya sungguh dahsyat. Potongan-potongan lempengan batu berubah menjadi debu yang berhamburan, dan rumah-rumah runtuh satu demi satu. Dalam sekejap, separuh desa telah berubah menjadi rerundewa. Mata pria tegap itu hampir melotot. Ia tahu Sutang sangat kuat, tetapi ia tak pernah menyangka kekuatannya akan sebesar ini. Wanita muda dan kedua anak itu juga tercengang. Meskipun suara keras itu menjadi sangat samar di bawah perlindungan kesadaran ilahi Sutang, penglihatan mereka sangat terpengaruh. Baik manusia maupun hewan, rumah, sumur, pagar, maupun tembok desa, tidak ada yang dapat menahan hantaman teratai hijau. Sutang tiba-tiba menghela napas lega. Ini benar-benar ada di sini. Ia merasakan fluktuasi yang dipancarkan oleh harta spiritual tersebut, sehingga ia berbalik dan terbang menuju sebuah rumah tinggi. Pada saat yang sama, ia menyelimuti pasangan dan dua anak itu dengan kesadaran ilahinya, membuatnya tampak seolah-olah mereka telah mengalami cedera yang tidak disengaja.
Beberapa pelayan ditinggalkan di rumah batu tersebut dan tidak dibawa ke sana. Detik berikutnya, Su Tang sudah bergegas masuk ke dalam rumah. Ia berhenti sejenak, mengarahkan tongkat teratai hijau ke depan, dan sebuah teratai hijau terbang keluar, menghantam lempengan batu di sudut dinding. Boom! Lempengan batu itu tertiup menjadi debu, memperlihatkan lubang hitam pekat di bawahnya. Kau harus memperhatikan dan melindungi mereka, kata Su Tang sambil menoleh, lalu bergegas masuk ke pintu masuk gua terlebih dahulu. Melangkah maju menyusuri koridor, Su Tang mengaktifkan mekanisme satu demi satu, tetapi mekanisme-mekanisme ini hampir tidak membahayakan Su Tang. Su Tang bahkan tidak menghindari anak panah yang ditembakkan ke arahnya. Ketika batu-batu besar jatuh dari atas, Su Tang hanya mengayunkan tongkat kingliannya dengan ringan dan batu-batu itu hancur berkeping-keping. Sedangkan jebakan, tidak ada gunanya. Pintu batu di ujung koridor didorong terbuka, dan sesosok kurus melompat keluar sambil berteriak, "Apa yang terjadi? Apa yang terjadi di luar?" Segera setelah itu, sosok kurus itu melihat Su Tang. Awalnya ia tampak curiga, lalu ketakutan dan berbalik untuk lari ke dalam, tangannya memukul-mukul dinding di dalam pintu dengan panik. Krek, pagar besi setebal lengan anak-anak jatuh dari atas, memisahkan Su Tang dari dunia luar. Sosok kurus itu mundur beberapa langkah dan menatap Su Tang dengan ketakutan di matanya. Su Tang mengulurkan tangannya, meraih pagar besi, lalu perlahan menariknya kembali. Batang besi yang keras itu menjadi selembut mie di tangan Su Tang. Sosok kurus itu menjerit, lalu mendorong gerbang batu itu dengan keras, berusaha menutup pintu. Saat itu, Su Tang telah merobohkan seluruh pagar besi, lalu meninju gerbang batu. Gerbang batu yang berat, setebal 1 kaki, hancur berkeping-keping seperti tahu. Sosok kurus itu begitu ketakutan hingga ia terhuyung mundur ke sudut dan tiba-tiba berlutut sambil melolong, "Tuan, tolong ampuni aku. Tuan, tolong ampuni aku." Su Tang mengabaikan orang itu dan melihat sekeliling. Seharusnya ini adalah rumah harta karun desa, yang penuh dengan berbagai macam emas, perak, dan perhiasan. Pandangannya tertuju pada meja kayu cendana di tengah, tempat harta karun spiritual dan ramuan diletakkan. Su Tang mengambil seruling dan memegang cangkir anggur di telapak tangannya, menatapnya dengan saksama, sementara sosok kurus itu terus menundukkan kepalanya. Su Tang memasukkan kembali kedua harta ajaib itu ke dalam cincin dan mengambil botol porselen. Tiba-tiba ia mendapati salah satu botol porselen itu kosong. Ia meletakkan botol porselen itu di depan hidungnya dan mengendus aroma ramuan itu dengan saksama. Botol porselen itu seharusnya berisi pil penciptaan. Su Tang tersenyum. Ia menatap sosok kurus itu dan berkata dengan tenang, "Sudah makan berapa banyak?" Tiga, kata sosok kurus itu dengan takut-takut. "Terlalu sedikit, ya." Su Tang melempar botol porselen kecil itu ke samping. "Aku cuma bisa minum 3 atau 5 botol sekaligus. Kamu benar-benar menghabiskan 1 botol penuh. Kapan kamu menghabiskannya?" "Aku baru saja kembali dan baru saja makan." Sosok kurus itu melihat bahwa Su Tang tidak tampak marah, dan melirik Su Tang diam-diam. "Semoga yang terbaik untukmu," kata Su Tang, lalu ia memasukkan botol-botol porselen yang tersisa ke dalam cincin itu satu persatu, lalu berbalik dan pergi. Tiba-tiba, fluktuasi kekuatan spiritual yang sangat lemah muncul dari tumpukan emas, perak, dan perhiasan di sekitarnya. Su Tang tertegun. Ia melihat ke arah asal fluktuasi kekuatan spiritual, tetapi tidak dapat melihat apapun. Ia hanya mengaktifkan mata ajaibnya, dan benar saja, ia melihat beberapa benang redup memancar dari tumpukan emas dan perak. Su Tang melangkah mendekat dan menyapu benda-benda di atasnya satu persatu, memperlihatkan kotak hitam di dalamnya. Gaya dan bahan kotak itu sangat biasa, mungkin digunakan oleh orang biasa. Su Tang mengulurkan tangan dan perlahan membuka kotak itu. Kotak itu berisi pasir keemasan yang sangat halus, tempat fluktuasi energi spiritual dilepaskan. Su Tang mengulurkan tangan, dengan lembut mengambil segenggam pasir halus, dan perlahan berkata, "Apa ini?" "Ini debu emas," kata sosok kurus itu buru-buru. "Awalnya kupikir ini berharga, tapi kemudian ku minta seorang pengrajin untuk membuatkan perhiasan untukku, dan mereka menemukan bahwa debu emas itu mengandung terlalu banyak kotoran dan sulit dilebur. Aku mencoba menukarnya dengan koin emas, tetapi orang-orang di kota menuduhku memalsukannya, mengatakan bahwa debu emas itu jauh lebih ringan daripada emas biasa. Menyimpannya percuma, tapi sayang sekali jika dibuang, jadi kusimpan di sini." "Kotoran." Su Tang menatapnya dengan senyum tipis. "Dari mana kau mendapatkan debu emas ini?" "Di Gunung Gajah, sebelah timur Manceng." Melihat Su Tang tidak berniat membasminya, sosok kurus itu pun menjawab dengan sangat baik, menjawab setiap pertanyaan. "Kejadiannya lebih dari 10 tahun yang lalu. Aku menyinggung seorang bangsawan dan diburu. Aku terpaksa melarikan diri ke hutan Gunung Gajah. Suatu ketika, aku sedang mengejar kelinci liar dan menemukan sebuah lubang besar.
Dinding lubang itu ditutupi pasir emas semacam ini, jadi aku mengumpulkan semuanya. Gunung Gajah. Su Tang merenung sejenak. Di mana lubang yang kau maksud di Gunung Gajah? Ini, sosok kurus itu memutar matanya dan berkata setelah beberapa saat, aku benar-benar tidak bisa mengingat ini. Pada saat ini, seorang pria kuat memegang pedang panjang berjalan dengan hati-hati dari luar, diikuti oleh wanita muda dan kedua anak kecil di belakangnya. Para penjahat di desa telah bubar. Pertama, sebuah pedang besar jatuh dari langit, lalu bunga teratai hijau yang mematikan bermekaran satu demi satu, hampir menghancurkan separuh desa. Para penjahat tahu bahwa bencana akan datang, dan selama mereka masih bisa bergerak, mereka berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri dari desa. Pria kuat itu dan kelompoknya tidak menemui perlawanan apapun. Dia, Hu Yuanlong. Wajah pria kekar itu berubah drastis. Ini aku, ini aku, ini aku. Sosok kurus itu tersenyum berulang kali. Pria kuat itu tertegun dan berdiri di luar pintu, tidak berani masuk, sementara wanita muda itu buru-buru menutup mata anak-anak itu dengan tangannya. Hu Yuanlong tidak menyadari perubahan apapun pada dirinya. Malahan, ekspresinya saat ini tampak sangat menakutkan. Kepalanya tampak membesar, dan pembuluh darah yang membengkak di bawah kulitnya terlihat jelas, membuat wajahnya tampak banyak garis-garis aneh. Selain itu, darah mengalir dari sudut mata dan lubang hidungnya. Pil penciptaan adalah obat yang sering diminum oleh praktisi tingkat Sage Agung dan penguasa bintang. Bahkan Su Tang pun tidak bisa meminumnya terlalu banyak. Ia menghabiskan sebotol penuh, dan ketika khasiat pil itu mulai berefek, tubuhnya akan meledak seperti balon. Namun, Hu Yuanlong tidak tahu bahwa hidupnya akan segera berakhir, dan dia masih berusaha keras untuk menyenangkan tamu tak diundang tersebut. Xiangshan, benar, Su Tang mengangguk perlahan, lalu menatap pria kekar itu. Kita harus pergi. Dermawan, kau membiarkannya begitu saja? Tanya pria tegap itu bingung. Sebenarnya, ia tidak tahu apa yang terjadi pada Hu Yuanlong. Ia hanya merasa Su Tang terlalu berhati lembut. Awalnya ia datang ke sini dengan marah untuk mengambil harta ajaib yang hilang, tetapi sekarang setelah melihat pemilik aslinya, ia melepaskannya begitu saja. Ia tidak mengerti. Dia sudah belajar dari kesalahannya, kata Su Tang ringan. Kemudian, Su Tang menggunakan mata ajaibnya untuk memindai ruangan, tetapi tidak menemukan apapun yang membuatnya merasa tidak nyaman, jadi dia berbalik dan berjalan keluar. Pria tegap itu buru-buru mengikuti Su Tang. Mereka belum berjalan jauh di koridor ketika tiba-tiba mendengar lolongan melengking dari belakang. Sesaat kemudian, terdengar suara dentuman, seolah ada yang patah. Ketika kami keluar dari koridor dan memasuki desa, kami mendapati desa itu sepi dan sangat sunyi. Hanya beberapa rumah yang masih mengeluarkan suara api yang berkedip-kedip. Aku akan pergi ke Xiangshan, dan kalian semua harus kembali. Su Tang berkata perlahan, kalau aku tidak membantumu kali ini, aku pasti sudah membuang banyak waktu. Terima kasih banyak. Mengapa Anda begitu sopan, dermawan? Tanya pria kekar itu cepat, lalu berhenti sejenak. Anda akan pergi sekarang. Ya, pria kekar Ceguotu menatap perempuan muda itu, dan perempuan muda itu dengan lembut mendorong kedua anak itu dari belakang. Namun, kedua anak itu tampak agak malu-malu. Begitu mereka didorong keluar, mereka mencoba mundur lagi. Su Tang memikirkannya sejenak dan memahami niat pihak lain. Di dunia ini, metodenya sungguh mengejutkan, jadi pria kuat itu mencoba mendekatkan kedua anak itu. Jika mereka bisa menjalin hubungan sebab akibat dengan Su Tang, misalnya menjadikan Su Tang sebagai guru mereka, maka kedua anak itu akan memiliki masa depan mereka sendiri. Su Tang mengeluarkan dua pedang panjang dari cincinnya. Ia tidak peduli dengan harta spiritual berkualitas rendah seperti itu. Ia tidak membawa Xie Juntai, jadi tidak ada gunanya menyimpannya. Sebaiknya ia membalas budi. Karena kau seorang pendekar pedang, kedua pedang ajaib ini kuberikan padamu, kata Su Tang perlahan. Su Tang memandang rendah kedua pedang itu, tetapi bagi pria kuat itu, kedua pedang ini sungguh tak ternilai harganya. Dermawanku, ini. Pria kekar itu begitu bersemangat hingga ingin berteriak keras. Ia nyaris tak bisa mengendalikan diri dan dengan hati-hati mengambil dua pedang ajaib itu. Di mana Xiangshan? Tanya Su Tang. Xiangshan terlalu jauh dari sini, aku tidak yakin. Seharusnya lurus ke barat daya, jawab pria kuat itu. Barat daya, Su Tang terdiam sejenak. Baiklah, kita akan bertemu lagi jika ada kesempatan. Begitu ia selesai berbicara, sepasang sayap yang panjangnya lebih dari 10 meter tumbuh dari belakang Su Tang. Kemudian ia melesat dari tanah dan terbang lurus ke langit. Sosoknya melesat dan menghilang tanpa jejak. Setelah Su Tang memasuki alam Dewa Bintang, cadangan energi spiritualnya menjadi sangat dalam. Ia tidak perlu istirahat sama sekali. Ia hanya sesekali berhenti untuk bertanya kepada orang lain tentang lokasi Gunung Gajah sebelum berangkat lagi. Saat hari mulai gelap, Su Tang sudah mendekati hutan Xiangshan.
Xiangshan mencakup area yang sangat luas. Ia melayang di udara, tetapi masih belum bisa melihat tepi hutan lebat itu. Jika orang lain, tidak akan mudah menemukan lubang besar yang disebutkan Hu Yuanlong di tempat seperti itu, tetapi Su Tang memiliki jiwa pohon takdir kuno. Begitu ia mengendalikan kesadaran ilahinya, batas wawasannya akan meluas puluhan kali lipat. Tubuh Su Tang menunduk dan bergerak maju menyusuri dahan-dahan di puncak hutan lebat. Entahlah, dengan bantuan kehidupan hijau, efisiensinya telah meningkat pesat. Tak ada perubahan dalam radius 1 kilometer pun yang bisa disembunyikan darinya. Saat hari mulai gelap, Su Tang menemukan sebatang pohon tua dan duduk di puncaknya untuk bermeditasi. Saat fajar keesokan harinya, ia melayang turun dan mulai mencari lagi. 3 hari berlalu dengan cepat, dan bahkan dengan efisiensi tinggi Su Tang, dia hanya mencari di setengah kecil area tersebut. Pada hari keempat, ketika Su Tang terbang melewati sebuah bukit kecil, ekspresinya tiba-tiba berubah menjadi tercengang. Bukit itu sangat tebal, dan sebuah retakan menembus bukit itu, membelah seluruh bukit menjadi 2 bagian. Su Tang melompat dan terbang mendekat. Bukit itu tingginya sekitar 200 meter dan terbelah 2. Potongannya sangat halus, seperti 2 cermin. Batuan di permukaannya telah mengkristal. Waktu, hujan, dan angin tak meninggalkan jejak apapun. Tak ada rumput yang tumbuh dan tak ada tumbuhan yang bisa berakar di sini. Menarik, gumam Su Tang. Sekalipun ia mengaktifkan setelan sihir itu sekuat tenaga, ia tak bisa mencapai efek ini. Ketika Star-Lord yang tidak dikenal melancarkan serangan, kecepatannya pasti sangat cepat, dan disertai dengan suhu tinggi yang sangat mengerikan, kalau tidak, potongannya tidak akan menjadi seperti ini. Su Tang melompat lagi dan menerjang maju. Ia seolah memasuki wilayah serigala biru. Sejumlah serigala biru raksasa muncul di bawah. Namun, serigala-serigala biru itu melarikan diri karena merasakan tekanan yang dilepaskan Su Tang. Jejak-jejak pertempuran semakin banyak. Beberapa jejak terlihat jelas, sementara yang lain menjadi samar. Jika tidak diperhatikan dengan saksama, Anda akan mengira itu semua adalah mahakarya yang ditinggalkan oleh keajaiban alam. Setelah terbang lebih dari 1000 meter, Su Tang tiba-tiba melihat pintu masuk gua yang gelap di hutan di depannya. Pintu masuk gua itu tertutup tanaman merambat yang lebat. Jika ia tidak memiliki kemampuan untuk berbagi penglihatan dengan tumbuhan itu, ia tidak akan pernah bisa menemukannya. Su Tang mengubah arah dan terbang menuju hutan lebat. Ia melambaikan tangannya pelan, dan sulur-sulur yang terjerat bergerak tanpa angin, memberi jalan bagi Su Tang yang melompat turun. Dalam sekejap mata, ia sampai di dasar gua. Gua itu sudah sangat gelap, dan ia tidak bisa melihat tangannya sendiri. Su Tang mengaktifkan cahaya ajaib, dan pemandangan di sekitarnya perlahan menjadi jelas. Tanah di bawah kakinya tertutup kerikil keemasan, yang berkilauan cemerlang di bawah cahaya ajaib. Mata Su Tang berbinar gembira. Ia lalu perlahan membungkuk dan mengambil segenggam kerikil. Benar saja, itu sama persis dengan pasir dan kerikil yang dikumpulkannya di desa Mopanshan. Su Tang menarik napas dalam-dalam. Saat pertama kali mendapatkan Ordo Surgawi teras penguasa jahat, ia menyaksikan pemandangan yang tak terlupakan makhluk aneh itu terus-menerus menyerang Ordo Surgawi, sekaligus menggunakan suatu metode untuk mengumpulkan sisa-sisa pikiran ilahi yang keluar dari Ordo Surgawi dan memadatkannya menjadi cairan. Kemudian, dia meminum semua cairan pikiran ilahi dan memperoleh banyak manfaat. Kerikil-kerikil ini juga dipadatkan dari kesadaran ilahi. Karena padat, fluktuasi energi spiritual tersegel. Su Tang jelas bukan praktisi yang ceroboh. Setiap kali ia mendapatkan manfaat, ia akan mengingatnya di dalam hati dan lebih memperhatikannya di masa depan. Jadi, ketika ia menemukan kerikil emas itu, ia langsung mengenali asal-usulnya. Sayang sekali untuk mengatakan bahwa sebenarnya tidak banyak hal yang dapat dikenali Su Tang, tetapi pasir keemasan ini adalah salah satunya. Tempat kematian Dewa Bintang sering kali mengalami perubahan yang signifikan. Kekuatan spiritualnya bertahan lama, seolah-olah ada urat spiritual yang tak terlihat. Vegetasi di sekitarnya akan menjadi sangat rimbun, dan binatang buas yang sering berkeliaran di dekatnya juga akan berangsur-angsur menjadi lebih kuat, dan bahkan memiliki kesempatan untuk membangkitkan kecerdasan spiritual mereka. Semua ini terjadi karena hilangnya kesadaran ilahi bagaikan samudera luas secara alami ketika sang penguasa bintang meninggal. Jika ada penguasa bintang lain di posisi Su Tang, manfaat yang akan mereka peroleh akan sangat terbatas. Kesadaran ilahi mereka sangat sulit dipahami dan tidak dapat digunakan sebagai bahan alkimia. Terlebih lagi, jika tubuh utamanya mati, hilangnya kesadaran ilahi tersebut tidak akan dapat dipulihkan. Namun, Su Tang sedang berlatih seni kehidupan abadi yang diciptakan oleh naga sejati kuno. Pasir dan kerikil yang dipadatkan oleh begitu banyak pikiran ilahi sungguh merupakan tempat yang sangat baik untuk berlatih yang khusus disiapkan untuk Su Tang. Su Tang merasakan detak jantungnya semakin cepat. Ia menarik napas dalam-dalam, menenangkan gejolak batinnya,
dan diam-diam menatap lorong menuju ruang bawah tanah. Kultivator hebat yang meninggal di sini jelas bukan Xiao Luo Xingjun, dan dia juga bukan Da Luo Xingjun. Su Tang terdiam sejenak, lalu melepaskan kesadaran ilahinya. Pasir keemasan di tanah beterbangan ke udara, lalu mengembun menjadi bola pasir dengan radius 1 meter di depan Su Tang. Su Tang memasukkan bola pasir ke dalam ring dan berjalan perlahan. Lorong itu masih tertutup pasir. Su Tang mengumpulkan pasir sambil berjalan. Perlahan, ia merasakan suasana hatinya berubah dari terkejut dan gembira menjadi mati rasa, karena pasirnya terlalu banyak. Pasir keemasan di dalam ring telah menumpuk menjadi gundukan pasir raksasa. Ada sebuah sudut di depan. Su Tang mengalirkan energi spiritualnya dan berjalan perlahan. Tiba-tiba, ia melihat sebuah patung yang dibuat secara kasar dengan 2 baris kata terukir di atasnya. Jika kau ingin memasuki pintuku, kau harus membungkuk kepadaku 3 kali terlebih dahulu. Su Tang mengabaikannya. Ia melihat sekeliling dan mendapati bahwa itu adalah ruang batu tanpa lorong lain. Pertama-tama, ia mengumpulkan semua pasir keemasan di tanah, tanpa menyisakan 1 butir pun. Kemudian, ia berjalan ke patung itu dan mengamatinya dengan saksama. Patung itu dalam posisi duduk, dengan mata sipit ke bawah, seolah menunggu seseorang berlutut dan menyembahnya. Su Tang merenung sejenak. Patung ini agak aneh. Jika dihancurkan, pasti akan terjadi beberapa perubahan. Su Tang mengangkat tangannya. Pada saat ini, pikirannya sedikit tergerak, dan ia melepaskan mata ajaibnya terlebih dahulu. Ia benar-benar tidak tahu sampai ia melihatnya. Ia terkejut. Dalam pandangannya, patung itu telah berubah menjadi bola benang sutra yang sangat padat. Su Tang secara naluriah merasakan ada kekuatan dahsyat yang meledak-ledak tersembunyi di dalam bola benang sutra itu. Kekuatan itu ditekan hingga batas maksimal dan tampaknya akan meledak. Seingat Su Tang, ia belum pernah melihat benang sutra sepadat itu. Jelaslah bahwa orang yang membuat patung itu telah mencurahkan banyak pemikiran dan upaya untuk membuatnya. Jadi, apabila ada perubahan lain di bilik batu ini, pasti ada hubungannya dengan patung itu. Apa kau benar-benar harus berlutut? Su Tang tidak punya kebiasaan ini. Ia memikirkannya, lalu melancarkan telapak tangannya, menghantam lempengan batu di depan patung itu. Bang! Patung itu tidak berubah sama sekali. Su Tang merasa tak berdaya. Apa harus 3 kali? Ia mengulurkan tangannya dan melancarkan 2 serangan telapak tangan lagi. Bas! Patung itu tiba-tiba mengeluarkan suara aneh, dan seberkas cahaya tiba-tiba keluar dari mulut patung dan jatuh ke lempengan batu. Kecepatan cahaya begitu cepat sehingga Su Tang memiliki ilusi bahwa cahaya itu ada, tetapi dia tidak menyadarinya. Sebuah lubang seukuran wajah muncul di lempengan batu, dan lempengan batu serta tanah di sekitarnya berubah menjadi merah. Su Tang berdiri beberapa meter jauhnya dan telah melepaskan kesadaran ilahi pelindung tubuhnya, tetapi ia masih merasakan rasa sakit yang membakar. Su Tang ketakutan dan mundur selangkah. Bahkan dari jarak sejauh itu, ia masih merasakan panas yang menyengat. Siapapun yang terkena cahaya itu tak akan mampu melawan dan akan langsung berubah menjadi abu. Apakah orang yang membuat patung itu cabul? Ia menghabiskan begitu banyak tenaga hanya untuk membasmi orang yang sedang berlutut. Detik berikutnya, mata ajaib Su Tang tiba-tiba menyadari bahwa benang sutra di patung itu telah meredup. Jelas bahwa serangan itu telah menghabiskan banyak kekuatan spiritual. Su Tang segera menghunus pedang ajaibnya, dan cahaya pedang bersiul saat menebas lurus ke arah patung itu. Saat cahaya pedang mengenai patung itu berbalik ke arah Su Tang, dan seberkas cahaya lain melesat dari mulutnya dan melesat ke arah Su Tang. Su Tang tidak punya waktu untuk menghindar, tetapi untungnya, dia telah berusaha sekuat tenaga melepaskan pikiran spiritualnya untuk melindungi tubuhnya. Boom! Tubuh Su Tang terpental, menghantam dinding batu, dan berguling ke tanah. Kemudian, Su Tang segera melompat dan mendapati patung itu telah terbelah 2 oleh cahaya pedang sihir dan terputar ke kedua sisi. Ia menghela napas lega, lalu merasakan nyeri di dadanya. Ia melihat ke bawah dan mendapati cahaya itu tidak hanya dengan mudah menembus pelindung tubuhnya, tetapi juga menghancurkan baju zirah sihir dan mengenai dadanya. Kerah kemejanya berubah menjadi abu, memperlihatkan lubang bundar. Otot-otot dadanya terbakar hitam, dan sejumlah besar darah mengalir keluar, bercampur dengan cairan kuning. Su Tang terkejut dan marah. Untungnya, patung itu sudah melancarkan serangan sebelumnya, dan kekuatan spiritualnya hampir habis, kalau tidak, dia pasti sudah mati sekarang. Pada saat ini, Su Tang tiba-tiba merasa kakinya tenggelam dan seluruh lantai runtuh. Ia tidak punya waktu untuk mengobati lukanya, jadi ia segera mengaktifkan kekuatan spiritualnya dan siap untuk merespons kapan saja. Boom! Lantai jatuh menimpa platform dan hancur berkeping-keping. Su Tang mendongak dan menemukan lubang hitam pekat di tanah di atasnya. Ia pun jatuh dari sana. Su Tang menarik napas panjang dan melihat sekeliling.
Di bawah kakinya terdapat sebuah platform seluas lebih dari 10 meter persegi, melayang sendirian di udara tanpa penyangga apapun. Sekitar 100 meter di depan terdapat platform lain, satu platform terhubung dengan platform lainnya, membentang hingga ke kejauhan. Su Tang tidak bergerak gegabah. Ia duduk bersila di peron dan mulai menyembuhkan dirinya sendiri. Apapun yang akan terjadi, karena ia telah datang ke sini, ia harus melihatnya, jadi ia harus memulihkan diri ke kondisi terbaiknya. Setelah lebih dari 2 jam, kulit di dada Su Tang telah kembali seperti semula. Ia melepas mantelnya, menanggalkan pakaiannya hingga tubuh bagian atas, lalu melompat ke peron di depannya. Tepat ketika ia terbang lebih dari 10 meter, sebuah kekuatan yang tak terduga muncul dari udara. Ia kehilangan keseimbangan dan terseret oleh kekuatan itu. Su Tang terkejut dan segera melepaskan sayap ibel, melepaskan diri dari belenggu kekuatan itu. Kemudian, ia membentangkan sayapnya sekuat tenaga dan terbang menuju platform di depannya. Saat Su Tang mendarat, dahinya dipenuhi keringat. Kekuatan aneh yang tersembunyi di udara terus menariknya menjauh. Ia bergerak maju 3 meter lalu mundur 2,5 meter. Kedua platform itu hanya berjarak 100 meter, tetapi ia benar-benar terbang selama seperempat jam. Su Tang menyeka keringat di kepalanya. Meskipun ia selalu berani, ia merasa takut saat ini. Namun, memikirkan pasir keemasan itu, Su Tang menggertakkan giginya. Kesadaran ilahi yang secara alami keluar darinya sendiri terkondensasi menjadi begitu banyak kristal. Jika ia dapat menemukan tempat ia jatuh, ia pasti akan mendapatkan lebih banyak manfaat. Namun, jalan ini terasa sangat panjang. Su Tang melompati lebih dari 100 platform dan beristirahat lebih dari selusin kali di sepanjang jalan. Akhirnya, ia melihat ujungnya di depannya. Itu adalah platform besar seluas lebih dari 100 meter persegi, dengan tirai cahaya tergantung di tengahnya, berkedip perlahan. Su Tang mampu bertahan karena ia punya pikirannya sendiri. Jika ia benar-benar tidak ingin siapapun mendekat, makhluk tak dikenal itu bisa saja menghancurkan platform-platform ini dan menutup rapat ruang batu di luar. Meninggalkan platform-platform ini berarti ia bersedia memberi orang kesempatan, jadi semua yang ia lalui hanyalah sebuah ujian. Setelah beberapa saat, Su Tang tiba di dekat tirai cahaya, lalu duduk tegak di peron dan mulai mengatur napasnya dengan mata tertutup. Setelah setengah jam, ia membuka mata, mengeluarkan pil pereda jiwa dari cincinnya, menelan 10 pil sekaligus, lalu mulai mengatur napasnya lagi. Meskipun Dewa Bintang Gagak Emas telah mengingatkannya bahwa dengan tingkat kultivasinya, ia hanya bisa minum 2 pil sekaligus, Su Tang selalu meragukan otoritasnya. Awalnya, ia menuruti kata-kata Dewa Bintang Gagak Emas karena ia tahu Dewa Bintang Gagak Emas tidak akan pernah menyakitinya, tetapi ia punya ide sendiri, jadi ia terus meningkatkan dosisnya. Terakhir kali, ia minum 6 pil dan merasa tidak ada yang salah. Sekarang ia akan menghadapi bahaya yang tidak diketahui, jadi ia hanya minum 10 pil. Ia ingin pulih sesegera mungkin. Waktu untuk mengatur napasnya ini memakan waktu 3 atau 4 jam. Su Tang melompat dan menghela napas panjang. Matanya berkilat cahaya ilahi, dan napasnya menyebar, menciptakan riak-riak di tirai cahaya yang tadinya sunyi. Pil Rongshen bisa dikatakan sebagai pil utama yang dibutuhkan Xiao Luo Xingjun untuk latihannya. Layaknya orang biasa yang perlu makan, para Dewa Bintang pun tak bisa hidup tanpa pil Rongshen. Namun, efek pil pereda jiwa terakumulasi sedikit demi sedikit, dan kemajuannya tidak terlalu terlihat. Su Tang mengangkat tangannya dan mengeluarkan tongkat teratai hijau dari cincin penyimpanan, lalu menggelindingkannya ke arah tirai cahaya. Seekor teratai hijau terbang ke dalam tirai cahaya dan menghilang. Seolah tak terjadi apa-apa, Su Tang menyimpan tongkat teratai hijau, mengaktifkan seluruh perlengkapan sihirnya, mengubah tubuhnya menjadi prajurit berbaju zirah emas, lalu berubah menjadi kilatan petir yang melesat ke dalam tirai cahaya. Boom! Gurun emas yang luas menerpa mata Su Tang. Belum lagi manusia, bahkan burung dan binatang buas pun tak terlihat di sini. Suasana di sekitarnya begitu sunyi. Satu-satunya suara yang terdengar hanyalah dengungan yang dipancarkan oleh getaran dahsyat pembuluh darah spiritual di tubuhnya. Su Tang sedikit rileks, melangkah maju beberapa langkah, lalu menoleh ke belakang dan melihat sebuah lengkungan melingkar di belakangnya dengan tirai tipis berkedip di dalam pintu. Su Tang berjalan mengitari gapura itu dan tidak menemukan apapun di baliknya. Gapura itu terletak di tengah gurun. Ada beberapa kata yang tertulis di pintunya gerbang kembali ke surga. Pada saat ini, Su Tang tiba-tiba menyadari bahwa ini sama sekali bukan gurun. Tanahnya tertutup pasir keemasan yang dipadatkan oleh kesadaran ilahi. Su Tang tidak dapat lagi mengendalikan kegembiraannya, dan tubuhnya tiba-tiba melesat ke udara sambil mengeluarkan suara gemuruh panjang. Saat berikutnya, sosok Su Tang mulai berputar di udara, dan kesadaran ilahi yang dilepaskannya berubah menjadi tornado, menggulung potongan-potongan pasir keemasan. Pasir dan kerikil di bawahnya terus berterbangan ke atas,
dan setelah mendekati sosok Su Tang yang berputar, tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Kegembiraan Su Tang tak terlukiskan dengan kata-kata. Tumpukan pasir muncul di ring satu demi satu, dan akhirnya menyatu. Jika tidak jauh berbeda dari apa yang diharapkannya, pasir dan kerikil yang dipadatkan oleh pikiran ilahi ini akan cukup baginya untuk digunakan selama 100 tahun. Su Tang merasa semakin bangga. Ketika keberuntungannya datang, itu tak terbendung. Aku membeli 3 jimat bangau terbang dari aula pasar gelap, dan seharusnya hanya satu yang mengarah ke sini. Jika penguasa bintang gagak emas juga ada di dekat sini, seharusnya dia menemukannya selama dia tinggal di sana. Satu-satunya jimat bangau terbang yang berisi peluang besar kebetulan jatuh ke tangannya. Karena harta spiritualnya sendiri dicuri, ia menemukan para bandit, dan akhirnya, mereka membawanya ke sini. Jika ini bukan keberuntungan, lalu apa? Su Tang terus terbang ke sana kemari, dan kemanapun tubuhnya pergi, pasir keemasan di bawahnya melayang ke angkasa, memperlihatkan batu giok putih di bawahnya. Butuh waktu hampir setengah hari untuk mengumpulkan semua pasir keemasan itu. Su Tang juga menemukan medan di sini. Di tengahnya terdapat area datar dengan radius lebih dari 100 mil, dikelilingi tembok-tembok raksasa setinggi 100 meter, dan terdapat istana-istana yang berjajar di keempat sisinya. Su Tang melirik sekilas dunia di luar tembok. Rasanya mirip dengan tempat lain, dengan gunung, sungai, burung, dan binatang buas. Namun, tembok itu memiliki tekanan yang tak terjelaskan. Dalam radius 1000 meter dari tembok, tak ada kehidupan. Burung-burung juga terbang di sekitar sini dan tak berani mendekat. Selanjutnya, Su Tang memusatkan perhatiannya pada aula-aula itu, tetapi hasilnya mengecewakan. Selama beberapa hari terakhir, ia mencari hampir ke setiap sudut, tetapi tidak menemukan harta spiritual atau ramuan ajaib. Yang ia lihat hanyalah benda-benda biasa. Namun, di aula utama, Su Tang menemukan token giok berwarna merah darah. Ia merenung cukup lama, tetapi tetap tidak mengerti kegunaan token giok itu. Ia melepaskan pikiran spiritualnya, tetapi token giok itu tetap tidak bereaksi. Su Tang sedikit terkejut. Pikiran ilahi merasuki segalanya. Entah itu besi biasa atau berbagai harta spiritual, pikiran ilahi dapat dengan mudah menembusnya. Namun, token giok ini memiliki kemampuan khusus yang mampu mengisolasi semua pikiran ilahinya. Karena mustahil untuk memahaminya saat ini, lebih baik kesampingkan saja. Tatapan Su Tang tertuju pada dunia luar. Ia sangat enggan. Ia berharap masih ada harapan. Setidaknya saat ini, ia belum menemukan tempat jatuhnya makhluk agung itu. Setelah beristirahat sejenak, Su Tang memilih arah dan terbang lurus ke depan. Setelah terbang sekitar 1000 mil, ia tiba-tiba merasakan serangkaian fluktuasi samar dan lemah. Ia segera waspada dan berbalik ke arah asal fluktuasi tersebut. Lebih dari 30 mil jauhnya, Su Tang melihat pemandangan yang membuatnya tercengang. Di bawah, konflik yang sangat sengit pecah. Ribuan tanaman merambat setebal ember bergulung-gulung dari kejauhan, dan barisan pohon willow raksasa membentuk barisan pertempuran, menghalangi jalan tanaman merambat itu. Mereka bertarung mati-matian. Metode pertarungannya sangat sederhana dan primitif. Pohon-pohon willow yang tingginya puluhan meter mengayunkan dahannya dengan putus asa, mencambuk tanaman merambat yang mendekat. Selama tanaman merambat itu mendekati pohon willow, mereka akan melilit batang pohon dengan erat dan terus-menerus bergoyang, akhirnya mencabut pohon willow dan melemparkannya ke udara. Tentu saja, banyak tanaman merambat yang dihajar habis-habisan oleh pohon willow. Apakah ini perang? Su Tang tak percaya. Jika ini pertarungan antar binatang, atau konflik antar manusia, ibel, atau suku lain, wajar saja. Namun, vegetasi di bawah sana bertempur mati-matian di medan pertempuran yang membentang lebih dari 10 mil. Pemandangan ini sungguh tak dapat dipercaya bagi Su Tang. Perlahan-lahan, semakin banyak pohon willow yang tumbang, dan celah-celah muncul di garis pertempuran. Tetapi pada saat ini, bayangan hijau muncul di kejauhan. Ternyata itu sekelompok pohon persik. Banyak di antaranya syarat buah persik. Mereka mendekat dari balik pohon willow. Jika mereka berada dalam kelompok yang sama dengan tanaman merambat, mereka akan mengepung dari depan dan belakang. Jika mereka berada dalam kelompok yang sama dengan pohon willow, mereka akan datang untuk mendukungnya. Namun, pohon persik itu bergerak sangat lambat. Meskipun jaraknya kurang dari 5 mil dari medan perang, Su Tang memperkirakan bahwa dengan kecepatan ini, mereka akan membutuhkan setidaknya 2 atau 3 hari untuk sampai di sini. Namun, sesaat kemudian, pohon-pohon persik itu berhenti bergerak dan kembali berakar di tanah. Kemudian, ribuan buah persik merah muncul dari tanah, membentuk parabola di udara, melewati medan perang, dan jatuh ke dalam sulur-sulurnya. Boom, boom, boom. Hati-hati merah itu meledak ketika jatuh ke tanah, bagaikan bola meriam, dan tanaman merambat itu seolah tak menyadari datangnya bala bantuan dan lengah. Dalam sekejap,
Tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya hancur berkeping-keping. Pada saat ini, suara siulan tajam terdengar di kejauhan, dan sulur-sulur yang menggulung mundur bagaikan air pasang. Dalam sekejap mata, semua sulur di garis pertempuran yang panjangnya lebih dari 10 mil telah tercabut seluruhnya, hanya menyisakan ranting dan daun patah yang tak terhitung jumlahnya. Tampaknya pertempuran telah usai, pohon willow dan pohon persik telah menang, dan aura mereka berangsur-angsur menjadi tenang. Su Tang melompat turun dan mendarat di samping pohon persik. Ia mendapati dirinya tidak dapat berkomunikasi dengan pohon persik tersebut. Situasi serupa pernah terjadi sebelumnya. Ketika ia memasuki domain naga racun di dunia manusia untuk mencari pedang ajaib, tumbuhan mutan di domain naga racun menolak untuk berkomunikasi dengannya. Mungkin, bagi pohon willow dan buah persik, pertempuran ini mendebarkan, tetapi bagi Su Tang, ia hanya merasa itu konyol, seolah ada sesuatu yang hilang. Ya, itu adalah zombie. Jika zombie muncul di sini, dan pohon anggur berjabat tangan dengan pohon willow dan buah persik, lalu berdamai, menghadapi dunia luar bersama-sama, maka sebuah drama epik akan dimulai. Su Tang menyipitkan matanya. Meskipun ia tidak bisa berkomunikasi dengan pikiran spiritualnya, ia bisa merasakan bahwa pohon willow dan persik di sekitarnya diam-diam memata-matainya. Su Tang mengangkat tangannya dan memetik buah persik merah dari pohon. Apakah ini bisa dimakan? Ia menggigitnya dengan ragu. Rasanya pahit dan sepat, tetapi mengandung kekuatan spiritual yang relatif melimpah. Namun, bagi seorang kultivator setingkat Star Lord, itu tidak berarti apa-apa. Su Tang melempar buah persik itu ke tanah. Jika tumbuhan dan pohon menjadi roh, mereka juga seharusnya dianggap sebagai makhluk spiritual. Saya ingin tahu apakah buku spiritual itu bisa menyegel mereka. Su Tang langsung melakukannya begitu ia memikirkannya. Ia mengeluarkan buku spiritual itu dan melemparkannya ke udara. Didorong oleh pikiran-pikiran ilahi, buku spiritual itu melepaskan seberkas cahaya yang menyelimuti pohon persik. Dalam sekejap, pohon persik itu menghilang tanpa jejak. Su Tang mengulurkan tangan untuk mengambil kembali buku spiritual itu dan membuka halaman-halamannya. Pohon persik itu memang tersegel di dalam halaman-halaman itu. Detik berikutnya, suasana hening tiba-tiba pecah. Pohon-pohon persik di dekatnya meliuk bersamaan, dan buah persik merah yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tanah dan menghantam Su Tang dengan akurasi yang luar biasa. Su Tang tersenyum, melepaskan cahaya ajaib, dan melesat ke udara dengan mudah, lolos dari jangkauan serangan pohon persik. Menatap langit yang tinggi, amarah pohon-pohon persik itu belum mereda, dan mereka masih terus melemparkan buah persik merah ke arah Su Tang. Sayangnya, Su Tang sudah terbang hingga ratusan meter, dan buah persik merah yang dilemparnya hanya mampu terbang setengah jalan sebelum jatuh tak berdaya dan menghantam tanah. Kekuatan spiritualnya meledak, dan buah persik merah itu hancur berkeping-keping, menyebabkan serangkaian gelombang kejut kecil. Su Tang membuka buku spiritual itu lagi dan mengedarkan pikiran spiritualnya. Setelah lebih dari 10 tarikan napas, bayangan pohon persik itu semakin redup, dan akhirnya halaman itu kembali menjadi kertas putih, tetapi sinar kemasan berkelap-kelip di tepi halaman. Dia hanya menyempurnakan sedikit kesadaran ilahi ini. Itu masih jauh dari alam suci agung. Su Tang kehilangan minat, menyimpan buku spiritualnya, dan terbang. Pohon-pohon persik di tanah masih menyerang Su Tang tanpa henti. Mereka tidak menyadari betapa beruntungnya mereka. Jika rekan-rekan mereka telah memurnikan lebih banyak kesadaran ilahi, setara dengan 1/10 atau bahkan beberapa 1/10 dari alam suci agung, tak satu pun dari mereka akan bisa lolos. Su Tang membuat lingkaran besar dan terbang melintasi gunung dan sungai yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang jalan, tetapi ia masih belum bisa melihat ujungnya. Sebagian besar makhluk di sini adalah roh gunung, dan ada juga banyak monster, tetapi mereka tidak kuat. Hanya beberapa tempat yang melepaskan aura yang membuat Su Tang menjauh, terutama kolam air berdiameter 10.000 meter. Begitu Su Tang mendekat, air di kolam berubah menjadi gelombang besar dan melonjak hingga ketinggian lebih dari 100 meter. Kemudian ia mendengar raungan penuh peringatan. Su Tang segera mengubah arah. Ia keluar kali ini terutama untuk menjelajahi jalan dan tidak ingin berkonflik dengan monster manapun. Setelah memeriksa semuanya dan memiliki gambaran kasar, ia akan menyusun rencana dan tidak akan terlambat untuk menghadapi mereka satu persatu. Sebenarnya, Su Tang juga mengerti bahwa, sebagai perbandingan, pihak lain lebih takut padanya. Jika dia benar-benar yakin, tidak perlu mengeluarkan peringatan. Dia bisa saja menunggunya, Su Tang, mendekat tanpa menyadarinya, lalu melancarkan serangan mendadak. Kadang-kadang, siapapun yang berbicara kasar terlebih dahulu, dialah yang bersalah. Setelah sekitar beberapa jam, Su Tang mulai terbang kembali. Ketika ia melihat dataran luas dan aula yang menjulang tinggi di kejauhan, ia tiba-tiba tertegun. Ia merasakan fluktuasi kekuatan spiritual yang terpancar dari sisi itu, dan auranya tidak lemah, sama sekali tidak kalah dengan auranya, aura Su Tang.
Apa itu? Su Tang sangat terkejut. Kemudian, napasnya melemah dan tak terasa lagi. Su Tang melayang di udara, otaknya bekerja cepat. Hanya ada dua kemungkinan. Pertama, Dewa Bintang lain telah menemukan tempat ini. Kedua, makhluk-makhluk kuat mungkin telah berkembang biak di sini. Namun ada keraguan tentang keduanya. Selama bertahun-tahun, tak seorang pun pernah masuk ke tempat ini. Kalau tidak, pikiran-pikiran suci yang mengkristal itu pasti sudah dibersihkan sejak lama. Dia baru saja menemukan tempat ini ketika dewa-dewa bintang lainnya masuk. Sungguh kebetulan yang berlebihan. Jika itu adalah makhluk kuat yang berkembang biak di sini, ia pasti akan melindungi wilayahnya dengan segala cara dan menyerang saat Su Tang menerobos masuk. Aura lawan tidak kalah dengan miliknya, jadi ia tidak mungkin bersikap takut. Setelah merenung sejenak, Su Tang bergerak lagi. Pihak lain mengatur napasnya, jelas ia juga merasakan fluktuasi kekuatan spiritualnya. Sekarang situasinya sudah seperti ini, bersembunyi bukanlah solusi, ia harus melihat apapun yang terjadi. Su Tang melesat maju sambil menyimpan kostum sihirnya, memperlihatkan dada terbukanya. Tak lama kemudian, ia mendekati alun-alun, dan hatinya tiba-tiba mencelos. Di dekat gerbang kembali ke surga, berdiri dua orang, seorang pria dan seorang wanita. Pria itu bertubuh kurus dan tampak berusia antara 30 dan 40 tahun. Ia mengenakan jubah abu-abu muda, sementara wanita itu berpakaian sangat provokatif. Rok kasa di tubuhnya sangat tipis, dan hampir tidak ada perbedaan antara ia mengenakannya dan tidak mengenakannya. Su Tang mengerutkan kening. Wanita itu, ia telah melihatnya dua kali. Karena ia memiliki istana pikiran, ingatan Su Tang bisa dibilang unik. Lagi pula, kejadian itu terjadi belum lama ini, jadi ia mengingatnya dengan sangat jelas. Ia pernah melihatnya sekali ketika memasuki pasar gelap, dan sekali lagi di toko yang mengevaluasi harta spiritual. Pria dan wanita itu mengangkat tangan dan menatap Su Tang dengan tenang. Su Tang juga tetap diam dan perlahan mendarat lebih dari 30 meter di depan mereka. Ia tak bisa mendekat lagi. Bagi seorang praktisi tingkat Star Lord, lebih dari 30 meter adalah jarak yang relatif aman. Jika terjadi sesuatu yang tidak biasa, mereka akan punya kesempatan untuk bereaksi. Kenapa aku merasa aku seperti pernah melihatmu di suatu tempat. Wanita itu tiba-tiba berkata, alis hitamnya sedikit bergetar. Aku pernah melihatnya di pasar gelap, jawab Su Tang dengan tenang. Kau pergi ke pasar gelap beberapa waktu lalu. Wanita itu tertegun sejenak, lalu raut wajah penuh kesadaran tiba-tiba muncul. Ia tersenyum dan berkata, kebetulan sekali. Ya, kebetulan sekali, kata Su Tang. Ia tampak tenang, tetapi hatinya ragu-ragu. Saya adalah penguasa bintang Xuanyu, dan dia adalah penguasa bintang Tongbao. Saya ingin tahu apa gelar Anda, kata wanita itu. Akulah penguasa bintang penakluk Ibel, kata Su Tang. Ia tahu gelar penguasa bintang Ibel bayangan takkan pernah bisa digunakan lagi, tetapi kejadian itu terjadi tiba-tiba dan ia tak bisa mengarangnya saat ini, jadi ia mengambil Fu dari penguasa bintang Fu Han dan menambahkan Mo dari penguasa bintang Ibel bayangan. Setelah mengucapkannya, ia merasa sedikit puas. Ya, gelar ini jauh lebih berpengaruh daripada sebelumnya. Penakluk Ibel, penguasa bintang Xuanyu menutup mulutnya dengan tangan dan berkata dengan senyum menawan, apakah kau punya dendam mendalam dengan para Ibel? Kau benar-benar menggunakan gelar seperti itu. Berhati-hatilah saat berkelana di dunia bintang. Para kultivator Ibel yang hebat itu sangat arogan. Jika mereka mendengar seseorang berani menyebut diri mereka penakluk Ibel, mereka pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Hehe, Su Tang tertawa kering dua kali. Apakah ini tanah sucimu? Xuanyu Xingjun mendesah pelan, kalau begitu, kita terlalu lancang. Aku juga baru saja menemukan tempat ini. Su Tang menggelengkan kepalanya. Penguasa bintang penakluk Ibel benar-benar orang yang setia dan jujur. Xuanyu terkekeh, kalau orang lain, mereka pasti akan mengangguk dan mencari cara untuk menyelamatkan kita berdua. Sebenarnya, kita sudah lama tahu bahwa ini adalah tanah tak bertuan. Star-Lord of Unknown Cemen juga tersenyum. Namun, Star-Lord of Subduing Demons begitu jujur. Dan terbuka. Dia memang teman yang layak. Karena ini tanah tak bertuan, sebaiknya kita cari teman agar bisa saling menjaga, kata Xuanyu Xingjun. Su Tang merenung sejenak, lalu mengangguk dan berkata, baiklah. Sebenarnya, Su Tang juga ingin memonopoli tempat ini, tetapi itu mustahil sekarang. Kekuatan lawannya tidak lebih buruk darinya. Dengan 2 lawan 1, kemungkinan besar dialah yang akan tersingkir. Terlebih lagi, Su Tang baru saja meninggalkan langit berbintang. Yang paling kurang baginya bukanlah menduduki wilayah atau merebut harta spiritual, melainkan mengamati dan mempelajari lebih banyak. Saya belajar banyak dari Golden Crow Star-Lord, namun itu masih jauh dari cukup. Apa yang disebut belajar bukan berarti mengharapkan orang lain mengajari Anda dengan sabar, tetapi mengamati apa yang mereka katakan,
memeriksa tindakan mereka, dan mengumpulkan akal sehat dari hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, Su Tang perlu lebih banyak berinteraksi dengan dewa bintang lainnya. Penguasa bintang penakluk Ibel memang mudah. Penguasa bintang Suanyu bertepuk tangan dan mendesah, lalu melihat sekeliling kau datang lebih dulu, jadi seharusnya kau mendapat banyak keuntungan, kan? Jangan salah paham, aku hanya bertanya dengan santai. Tidak ada apa-apa di sini, kata Su Tang. Mustahil, Suan Yue Xingjun tercengang. Tanah yang begitu luas dan penuh berkah, tapi kita tidak menemukan apapun. Apa yang dikatakan oleh penguasa bintang penakluk Ibel itu benar, kata penguasa bintang Tongbao. Apa yang sedang kau lakukan? Penguasa bintang Suanyu tak kuasa menahan diri untuk menatap penguasa bintang Tongbao. Hahaha, apa kau lupa? Mataku yang polos ini terbiasa mengamati aura harta karun. Tongbao Xingjun berkata perlahan jika memang ada harta spiritual, meskipun telah diambil, aku bisa melihat aura harta karun yang tersisa, tetapi tidak ada apa-apa di sini. Ekspresi Su Tang tetap datar, namun ia terkejut. Setelah merenung sejenak, ia akhirnya memahami alasan di baliknya. Semua harta spiritual di dunia melepaskan energi spiritual mereka, memungkinkan mereka melepaskan kekuatan tak terhentikan dalam pertempuran. Tanpa kendali Tuan mereka, energi spiritual di dalam diri mereka pada akhirnya akan menghilang, mengubah mereka menjadi benda fana, meninggalkan jejak. Sementara itu, pikiran-pikiran ilahi itu secara alami mengkristal. Ia hanya bisa merasakan fluktuasi samar saat menggenggamnya di telapak tangannya. Wajar jika Tongbao Xingjun tidak menyadari bahwa tempat ini dulunya dipenuhi kristal pikiran ilahi. Tuan Bintang Tongbao, menurutmu ini zona mati atau zona hidup? Tanya Tuan Bintang Suanyu kepada Tuan Bintang Tongbao. Seharusnya itu zona kematian, kata Tongbao Xingjun ragu-ragu, kita sudah bergegas dari luar ke sini, tapi belum melihat formasi roh apapun. Tapi tidak ada batasan, kata Suanyu Xingjun, lalu menatap Su Tang Suanmo Xingjun, kamu masuk duluan, apa kamu mengalami sesuatu? Tidak, kata Su Tang, lalu berhenti sejenak. Apa itu zona mati? Apa itu zona hidup? Dia tahu pertanyaan ini seharusnya sangat sederhana, tetapi dia tidak peduli. Pertama-tama, mustahil baginya untuk mempercayai dua dewa bintang yang bertemu secara kebetulan ini. Kedua, meskipun pihak lain tidak berniat jahat, mereka akan berpisah setelah bekerja sama sekali, dan mereka mungkin tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk bertemu lagi. Apakah pihak lain mengaguminya atau meremehkannya, itu bukan urusannya. Terlebih lagi, berpura-pura mengetahui sesuatu hanya demi muka yang tak berarti, hanya akan merugikan diri sendiri. Mata Suan Yue Xingjun yang semula ceria tiba-tiba menjadi kusam. Tongbao Xingjun tertegun sejenak, lalu tampak ingin tertawa, tetapi ia berhasil menenangkan diri dan terbatuk kering. Setelah sekian lama, Suan Yue Xingjun akhirnya tersadar dan menatap Su Tang dengan curiga. Melihat ketulusan Su Tang, ia tak kuasa menahan senyum getir. Zona kematian adalah ruang yang dibuka paksa oleh para perkasa langit berbintang menggunakan kekuatan magis mereka. Ruang ini tak dapat dipindahkan atau diambil, sehingga disebut zona kematian. Wilayah hidup adalah alam rahasia benih roh, lanjut Tongbao Xingjun. Jika tempat ini bertransformasi dari benih roh, pasti ada formasi spiritual yang menjaganya untuk menyembunyikan wujud asli benih roh. Aku punya banyak pengalaman dalam seni jimat spiritual, tapi aku belum merasakan fluktuasi apapun darinya, jadi ini pasti bukan wilayah hidup. Apakah seni jimat begitu mendalam dan sulit dipahami? Su Tang mengganti topik pembicaraan. Tidak juga. Tongbao Xingjun tersenyum dan berkata, setiap kultivator yang bisa berjalan ke langit berbintang pasti tahu sesuatu. Siapa yang bilang begitu? Suan Yue Xingjun bertanya balik, aku tidak mengerti. Haha, aku lupa kau adalah Raja Ibel, kata penguasa bintang Tongbao. Mengapa Raja Ibel tidak mengerti cara menggunakan jimat? Tanya Su Tang penasaran. Bukannya aku tidak mengerti, tapi aku tidak terlalu mengerti, kata Tongbao Xingjun, karena perbedaan tulang dan darah bawaan mereka, Raja Ibel hanya akan mendapatkan setengah hasil dengan usaha 2 kali lipat saat berlatih jalan jimat spiritual. Karena itu, hanya sedikit Raja Ibel yang meluangkan waktu dan energi untuk hal ini. Su Tang melirik Suan Yue Xingjun. Ia tak menyangka wanita ini ternyata Ibel. Apakah penguasa bintang penakluk Ibel sangat tertarik dengan seni jimat? Tanya penguasa bintang Tongbao sambil tersenyum. Sebenarnya, jika itu penguasa bintang lain, dia tidak akan begitu antusias. Dia hampir seperti sedang mencari topik pembicaraan dan mendekati penguasa bintang yang lain. Ya, kata Su Tang, tetapi hatinya semakin curiga. Ia pikir topik ini sudah berlalu, tetapi penguasa bintang Tongbao ingin membahasnya lebih dalam. Kamu tidak punya guru? Tongbao Xingjun bertanya lagi. Tidak, jawab Su Tang. Begitukah? Tuan bintang Tongbao merasa lega. Pihak lain jelas-jelas mencoba menipunya. Su Tang sedikit mengangkat alisnya. Jadi, lebih baik dia terus bertindak bodoh dan tolol.
Dengan begitu, jika sesuatu yang tidak terduga benar-benar terjadi, semakin pihak lain membencinya, semakin besar peluangnya. Tongbao Xingjun mengalihkan pandangannya, tampaknya ingin mengganti topik pembicaraan. Su Tang tentu saja tidak akan membiarkannya begitu saja, jadi ia berkata, Tongbao Xingjun, apakah kamu punya buku tentang jalan jimat roh? Aku ahli dalam hal ini, tentu saja aku memilikinya. Penguasa bintang Tongbao tercengang. Bisakah kau menjualkan beberapa buku kepadaku? Tanya Su Tang. Jejak amarah melintas di alis penguasa bintang Tongbao. Permintaan Su Tang memang keterlaluan, tetapi ia tak bisa menolaknya begitu saja. Penguasa bintang Suanyu menghindari Su Tang dan menatap penguasa bintang Tongbao, namun sayang penguasa bintang Tongbao sedang menunduk dan memikirkan sesuatu, jadi dia tidak dapat melihatnya. Tuan bintang Tongbao tampaknya agak tertekan, hehe. Tuan bintang Suanyu berkata sambil tertawa manis, jadi begini cara kalian berteman. Tongbao Xingjun seperti baru saja terbangun dari mimpi. Ia terdiam sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Aku memang keras kepala, Fumo Xingjun, jangan salahkan aku. Saat pertama kali bergabung dengan sekte ini, aku bersumpah tidak akan pernah membiarkan siapapun membaca kitab suci sekte ini. Tapi, aku telah dikeluarkan dari sekte ini, jadi sumpah yang kubuat saat itu tentu saja berlaku. Setelah berkata demikian, penguasa bintang Tongbao mengeluarkan 2 token giok dengan warna berbeda dan melemparkannya kepada Su Tang dengan murah hati. Papan giok merah melambangkan teknik rahasia satu kata. Meskipun tidak terlalu kuat, mudah dipelajari dan dapat dikuasai dengan sedikit latihan. Tongbao Xingjun berkata, papan giok putih melambangkan kunci formasi spiritual, mencatat rahasia untuk menyusun lebih dari 1000 jenis jimat spiritual. Namun, sulit untuk dipahami. Hahaha, sejujurnya, saya telah berlatih selama lebih dari 1000 tahun, dan saya hanya berhasil memahami sebagian pemahaman. Penguasa bintang Tongbao punya perhitungannya sendiri. Jimat dan tablet giok yang dikeluarkannya adalah yang paling sederhana dan paling sulit. Untuk yang sederhana, bahkan jika Su Tang mempelajari semuanya dalam sekejap, itu tidak akan banyak gunanya. Untuk yang sulit, Su Tang harus berlatih selama lebih dari 100 tahun tanpa makan atau minum sebelum ia hampir tidak bisa melihat hasilnya. Terima kasih. Su Tang sangat gembira. Kali ini ia tidak berpura-pura, melainkan benar-benar bahagia. Ia lalu menambahkan, aku tidak punya apa-apa lagi di sini, hanya beberapa pil pereda jiwa. Penguasa bintang penakluk Ibel, kau hanya bersikap sopan. Kata penguasa bintang Suanyu sambil tersenyum, jika kau ingin membelinya, bahkan jika kau mengeluarkan ratusan ribu pil pelepas jiwa sekaligus, penguasa bintang Tongbao tidak akan memberimu 2 token giok ini. Seperti kata pepatah, tidak ada penghargaan tanpa jasa. Ekspresi Su Tang menjadi agak malu aku tidak bisa. Penguasa bintang penakluk Ibel, 2 token giok ini bukan hadiah untukmu. Penguasa bintang Tongbao menggelengkan kepalanya dan berkata, aku hanya menyimpannya untukmu beberapa hari. Setelah waktunya habis, kau harus mengembalikannya kepadaku. Begitukah? Su Tang tiba-tiba tersadar, lalu berkata terima kasih banyak, jika ada kesempatan di masa depan, aku pasti akan membalas budimu dengan sangat baik. Sama-sama, kata Tongbao Xingjun, di langit berbintang yang luas ini, pertemuan adalah takdir. Lagi pula, kita harus membersihkan tanah suci ini bersama-sama. Baiklah, semuanya, pergilah beristirahat masing-masing, kata penguasa bintang Suanyu. Kurasa penguasa bintang Fumo ingin mencari tempat untuk menguji jimat itu, dan aku serta penguasa bintang Tongbao sudah berusaha keras untuk sampai di sini, jadi kami sangat lelah. Baiklah, kata Su Tang, aku akan ke sana. Kalau kamu butuh sesuatu, silakan datang menemuiku. Penguasa bintang Suanyu dan penguasa bintang Tongbao mengangguk setuju. Su Tang berbalik dan terbang ke kejauhan. Begitu ia terbang, tatapannya berubah menjadi sinis. 99% penguasa bintang itu menyimpan niat jahat. Jika kau bersikap baik kepada seseorang tanpa alasan, kau pengkhianat atau pencuri. Meskipun ia yang mengajukan permintaan lebih dulu, pihak lain terlalu mudah menyetujuinya, seolah-olah mati-matian berusaha berdamai dengannya, Su Tang. Apa tujuan mereka? Su Tang tidak bisa memahaminya. Apakah identitasnya telah terbongkar? Apakah mereka para pengejar dari wilayah bintang Yantian? Su Tang berjalan pergi. Suan Yue Xingjun mengerutkan kening dan berkata, bodoh. Seharusnya kau segera menyerahkan sertifikat giok itu padanya. Kenapa kau ragu-ragu? Adapun sekte, kata Tongbao Xingjun sambil tersenyum kecut. Kalian sudah lama diusir, jadi bagaimana mungkin ada sekte di sini? Tanya Suan Yue Xingjun dingin. 850.